Assalamualaikum, kita di bab 101-110. Selamat bersantai. Bab 101, Pengkhianatan. Kejadian tersebut membuat yang lainnya menatap mereka dengan sangat terkejut. Siapa yang menyangka bahwa Panglima Guanjun yang melegenda itu dapat dikalahkan dengan begitu mudahnya oleh seorang pemuda. Guru, Ye Linyun dan yang lainnya berseru saat mereka serempak berlari ke arah Panglima Guanjun. Sekelompok orang itu menatap Quan Chen dengan marah namun mereka pun tidak dapat menyembunyikan ketakutan di hati mereka. Jangan ada yang menyerang. Panglima Guanjun menyeimbangkan tubuhnya dan berkata kepada semua muridnya. Panglima Guanjun nyaris tidak dapat berdiri sendiri. Melihat sosok gurunya itu, Zhao Feng melihat sesuatu yang membuatnya terkejut. Jika orang itu bukan Panglima Guanjun, mereka semua akan menghadapi takdir kematiannya tanpa ampun lagi. Paman Su, aku bukan seorang pembunuh maniak. Quan Chen tersenyum sembari matanya tertuju pada Bei Moi. Sua, sosoknya menghilang dengan cepat dan tiba-tiba muncul di depan Bei Moi. Apa yang akan kau? Raut wajah Bei Moi berubah saat kekuatan tenaga dalamnya terkunci. Quan Chen berdiri di hadapannya, namun ia sama sekali tidak dapat bergerak. Saudara Bei Moi, kau adalah murid utama Paman Suran, jadi seharusnya kau tahu bahwa 9 level di jalur beladiri hanyalah dasar beladiri. Hanya jalur beladiri murnilah semuanya benar-benar dimulai, suara Quan Chen terdengar tenang dan menyejukkan. Orang-orang yang ada di situ seperti Zhao Feng tidak mengerti apa maksud dari perkataan Quan Chen itu. Aku tahu, Bei Moi mencoba menghancurkan kuncian di tubuhnya diam-diam. 9 level di jalur beladiri dikenal sebagai alam gabungan, yang berguna untuk menguatkan dasar beladiri. Setelah alam gabungan ada alam bumi tinggi, lalu berikutnya ada alam roh sejati. Alam bumi tinggi itu dikenal sebagai jalur beladiri murni di dunia manusia. Ini tahapan ketika seseorang telah melampaui kemampuan manusia biasa. Alam gabungan, alam bumi tinggi, alam roh sejati. Analisa Bei Moi membuat Zhao Feng dan yang lainnya berpikir dengan serius. Sulit dibayangkan bahwa 9 level yang selama ini mereka kenal hanyalah tahapan dasar dari beladiri. Dunia ini lebih besar daripada yang kalian bayangkan. Gurumu itu hanya berada di langit kedua dari alam bumi tinggi dan ia ibarat seekor semut di dalam klan. Quan Chen berkata dengan nada mengejek. Seekor semut, semua murid-muridnya langsung terlihat marah. Berani-beraninya kau menghina guruku. Ye Linyun dan Yang Qingshan berteriak nyaris bersamaan. Quan Chen tetap tersenyum dengan santai dan ia tidak ingin menjelaskannya. Meskipun ia hanya sendirian, dia tetap lebih unggul dibandingkan 10 pesilat di level ke-9 dan seorang ahli beladiri murni. Para pesilat di samping Panglima Guanjun tidak berani membuat gerakan yang gegabah. Kekuatan yang hebat. Jika seseorang punya kekuatan sebesar itu, mereka tidak perlu takut bila harus menghadapi seluruh ibu kota provinsi. Zhao Feng terkejut dan juga tak berdaya. Pemuda di hadapannya itu memiliki kekuatan yang dapat menghancurkan seluruh istana Guanjun. Lihat, bahkan gurumu setuju denganku. Ia hanyalah bawahan di dalam klan. Pesilat jenius berbakat sepertimu hanya akan terbatasi jika memiliki guru sepertinya, Quan Chen berkata perlahan. Wajah Bei Moi terlihat memerah saat ia mencoba menghancurkan kuncian di kekuatan tenaga dalamnya namun ia selalu gagal. Apa yang kau inginkan? Bei Moi akhirnya menyerah. Ia harus mengakui bahwa pemuda di hadapannya itu memiliki kekuatan yang melebihi kekuatan Panglima Guanjun dan pemuda itu juga berkata bahwa gurunya telah melampaui alam bumi tinggi dan menembus alam roh sejati. Guruku adalah pesilat yang telah menembus alam roh sejati dan tetua di klan Bulan Patah. Ia memiliki kekuatan seperti seorang dewa. Itulah orang dengan kekuatan sejati yang sangat kuat. Suara Quan Chen terdengar bersemangat dan penuh dengan rasa kagum. Alam roh sejati, itu adalah tahapan yang bahkan seorang Panglima Guanjun pun akan bertekuk lutut karenanya. Kata-kata Quan Chen membuat Panglima Guanjun tidak dapat berkata apa-apa. Semua yang dikatakan Quan Chen adalah kenyataan yang sesungguhnya. Saat ini, semuanya pun terdiam. Panglima Guanjun mengerling sedih, saat ia mendesah dan berkata, Bei Moi, kau bisa membuat keputusanmu sendiri. Hahaha, Paman Su, kau sangat membantu, memangnya kau berpikir kau layak menjadi guru dari Bei Moi. Suara tawa Quan Chen terdengar sangat angkuh. Quan Chen pun berpaling ke arah Bei Moi, guruku bernama Tuan Haiyun dan ia memberikan kesempatan padamu untuk menjadi gurumu, apakah kau mau? Guru, ini. Keraguan muncul di wajah Bei Moi. Jika kau setuju dan mau menjadi murid seorang tetua, kau bisa langsung menjadi murid utamanya. Dengan cara ini, kau memiliki awal yang lebih baik dan kau juga berkesempatan bertemu dengan pesilat jenius sejati di seluruh benua. Suara Quan Chen terdengar sangat meyakinkan.
Hati Zhao Feng dan yang lainnya pun mulai terpengaruhi mendengar perkataan Quan Chen. Seperti apa tahapan sebenarnya di dunia persilatan? Saat masih tinggal di kota bulu matahari, Zhao Feng sudah memiliki ekspektasi yang tinggi tentang dunia di luar sana. Jika kau menjadi murid seorang tetua, kau akan memiliki masa depan yang lebih baik, suara Quan Chen terdengar lembut. Ia tidak menyerang Bei Moi, malah justru ia membicarakan tentang dunia di luar sana. Saat ini, pilihan Bei Moi adalah menjadi murid seorang murid bawahan terluar atau menjadi murid seorang tetua. Hehehe, kau harus tahu satu hal lagi. Suran tidak bersahabat dengan guruku, Tuan Haiyun. Jika kau bisa menjadi anggota klan Bulan Patah sebagai murid dari Suran, aku janji hidupmu di klan tidak akan punya masa depan yang bagus. Quan Chen tersenyum dingin. Tidak sulit untuk membayangkan Panglima Guanjun dan guru Quan Chen memiliki hubungan yang buruk. Jika seorang murid Panglima Guanjun menjadi anggota klan, mereka akan ditekan dan masa depan mereka akan dibatasi. Tidak peduli seberapa tingginya bakat Bei Moi, ia akan tetap menjadi seekor semut di mata seorang tetua. Jika seorang tetua berniat untuk menekan dan menghentikannya, itu akan sangat mudah dilakukannya. Mendengar hal tersebut, keringat dingin mulai menetes di dahi Bei Moi. Jadi, apa keputusanmu? Quan Chen dengan santai mengayunkan tangannya dan membuka kuncian yang membelenggu tenaga dalam Bei Moi. Keraguan dan pergulatan muncul di wajah Bei Moi, ia pun menatap Panglima Guanjun dan Quan Chen. Murid yang lainnya hendak berteriak ke Bei Moi namun Panglima Guanjun menghentikannya. Akhirnya, Bei Moi berkata dengan datar, aku mau mengikuti Tuan Haiyun. Setelah membuat keputusan itu, sikapnya yang datar dan tanpa ekspresi itu membuat yang lainnya menyumpahinya. Bagus, bagus. 1000 tahun lagi kau tidak akan menyesal dengan keputusanmu ini. Wajah Quan Chen terlihat puas lalu ia mendadak muncul di hadapan Panglima Guanjun. Paman Suran, aku akan membawa murid yang telah setuju untuk ikut denganku ini. Tidak akan ada masalah kan? Ekspresi sombong terlihat di wajahnya saat ia menatap Panglima Guanjun. Matanya terlihat senang saat menikmati wajah Panglima Guanjun yang tak berdaya itu. Pergilah, wajah Panglima Guanjun terlihat pucat saat ia mengayunkan tangannya. Ia terlihat seolah menua 20 tahun dalam waktu sekejap. Saat ini Zhao Feng dan yang lainnya tampak tak percaya melihat kejadian itu, karena mereka tahu seberapa besar perhatian dan kasih sayang Panglima Guanjun untuk Bei Moi. Namun, si murid super jenius itu telah diambil begitu saja dari hadapannya oleh seorang musuh. Bagaimana mungkin Panglima Guanjun tidak sedih? Zhao Feng sepertinya dapat mendengar suara tetesan di hati Panglima Guanjun. Suran, guruku menitipkan sebuah pesan padamu. Kau akan selalu berada di bawah kakinya seumur hidupmu. Wanita dan muridmu akan diambil juga olehnya. Ujar Quan Chen dengan dingin sebelum ia pergi. Wah, Panglima Guanjun nyaris pingsan karena marah. Kau akan selalu berada di bawah kakinya seumur hidupmu. Wanita dan murid-muridmu akan diambil juga olehnya. Kalimat itu bergema di seluruh gedung hingga 2 kali. Zhao Feng dan yang lainnya pun terpaku, sulit dibayangkan bahwa Panglima Guanjun harus mulai dari awal lagi di klan tersebut. Panglima Guanjun dikalahkan oleh orang itu, berkali-kali bahkan kehilangan wanita yang dicintainya gara-gara orang itu. Ia telah menghabiskan banyak waktu dan usaha untuk melatih pesilat jenius untuk dapat mengalahkan orang itu, namun pesilat itu telah direbutnya juga. Ini pertarungan yang tidak adil. Si Tuan Haiyun itu hanya bermain-main dengan Anda, amarah muncul di hati Zhao Feng. Ia hanyalah murid terluar Panglima Guanjun jadi tidak ada hubungan yang cukup dekat di antara mereka. Namun saat ini, ia merasa perlu menegakkan keadilan terhadap lawannya itu. Memandang Quan Chen dan Bei Moi yang pergi meninggalkan mereka, moral para pesilat yang tersisa di gedung itu menjadi sangat rendah. Ye Linyun, Yang Qingshan, dan Nan Gongfan sangat marah sehingga mereka bersumpah serapah dan mengutuk Bei Moi karena berkhianat pada guru mereka. Jangan menyalahkan Bei Moi, ujar Panglima Guanjun dengan sedih. Guru, kenapa kau masih membela si bedebah itu? Ujar Nan Gongfan dengan marah. Panglima Guanjun menarik napas dalam-dalam dan berkata, Bei Moi itu sangat cerdas. Dengan potensi dan bakatnya, pelatihannya mungkin akan dilumpuhkan jika ia tidak menyetujuinya. Karena ia seorang pesilat jenius yang pasti akan mendapatkan kelas yang lebih tinggi di dalam klan. Itu adalah hal yang tidak diinginkan oleh si Tuan Haiyun. Mendengar analisa Panglima Guanjun, Zhao Feng dan yang lainnya pun akhirnya paham. Berkhianat atau lumpuh seumur hidup itu sama sekali bukan pilihan. Bei Moi sebenarnya sama sekali tidak memiliki pilihan lain. Panglima Guanjun terlihat lebih tua saat ia menatap murid-muridnya. Bei Moi telah pergi, namun 3 rekomendasi itu akan tetap ada.
Setelah Beimoy pergi, persaingan di antara mereka menjadi lebih mudah yang artinya hal yang bagus untuk beberapa murid. Potensi kalian jauh lebih rendah dibandingkan Beimoy. Jika kalian bisa menjadi anggota klan, Tuan Haiyun tidak akan mengganggu kalian selama kalian tidak menampilkan yang terlalu bagus. Namun murid lain di dalam klan mungkin akan menyusahkan, suara Panglima Guanjun terdengar tak berdaya. Ia tidak memiliki banyak harapan pada muridnya yang tersisa ini, ia hanya melakukan tugasnya sebagai guru mereka. Keputusan dan kepergian, para murid itu terdiam di lapangan bela diri yang hancur berantakan. Zhao Feng melihat sinar harapan yang terakhir menghilang dari mata Panglima Guanjun. Sosok yang melegenda itu terlihat menua 30 tahun dalam sekejap mata. Zhao Feng tahu bahwa Beimoy satu-satunya harapan bagi Panglima Guanjun dan ia tidak memiliki banyak harapan terhadap murid yang lainnya. Saat ini para murid sedang berpikir keras. Keputusan berikutnya yang mereka buat akan mempengaruhi takdir mereka. Semua pesilat jenius sangat menginginkan menjadi anggota klan namun mereka mungkin berhadapan dengan banyak masalah saat mencoba menjadi anggotanya. Tidak sulit untuk membayangkan bahwa jalan menuju ke klan itu akan semakin sulit dan menantang. Namun Zhao Feng dapat merasakan api yang membara dalam tubuhnya. Seberkas sinar kebiruan muncul di mata kirinya yang terlihat bergerak-gerak seperti api. Aku akan memberikan yang terbaik tidak peduli seberapa beratnya jalan ini. Aku akan membuat si bajingan Beimoy itu menyesalinya. Yang Qingshan mengatupkan giginya dan berkata dengan marah. Keputusannya menggerakkan hati Zhao Feng dan yang lainnya pun tidak akan menyerah. Di antara semua murid Panglima Guanjun, Yang Qingshan adalah yang paling jujur dan setia. Aku juga tidak akan menyerah. Hanya akan ada satu tes penerimaan murid setiap 5 tahun, Nan Gongfan juga menjawab setelah berpikir beberapa saat. Saat ini di depan mereka terbentang sebuah gerbang baru di mana kebanyakan pesilat tidak memiliki kesempatan untuk memasukinya. Biasanya tes penerimaan berlangsung setiap 5 tahun sekali, kadang 10 tahun sekali. Jika mereka melewatkan tes tersebut, mereka mungkin akan menyesalinya seumur hidupnya. Aku juga tidak akan melewatkan kesempatan itu, Feng Hanyu menganggukkan kepalanya tanda setuju. Akhirnya, giliran Zhao Feng. Aku telah menyetujui tantangan Beimoy, jadi aku tidak akan melanggar janjiku sendiri. Nan Gongfan dan yang lainnya langsung mengingat bahwa keduanya berjanji akan bertarung di klan nanti, jadi mereka hanya tersenyum dan tidak terlalu memikirkannya. Panglima Guanjun mendesah saat menatap semua murid-muridnya. Ia paham perasaan mereka semua, namun, Panglima Guanjun tidak berpikir bahwa prospek mereka di masa depan akan bagus. Selanjutnya, beberapa di antara kalian akan bertarung untuk mendapatkan ketiga rekomendasi itu, Panglima Guanjun berkata dengan raut tanpa ekspresi. Saat masih ada Beimoy, hanya ada 3 rekomendasi yang diperebutkan oleh 6 orang. Sekarang mereka tinggal berlima. Tunggu. Raut wajah Zhao Feng tiba-tiba berubah drastis saat ia menatap sekelilingnya. Selain Panglima Guanjun, hanya ada Yang Qingshan, Nan Gongfan, Feng Hanyu dan dirinya sendiri. Ada seseorang yang hilang, saudari Yu Fei menghilang, Zhao Feng berteriak dengan terkejut. Semua orang di situ akhirnya menyadari bahwa Zhao Yufei tidak ada di situ. Karena pertarungan hebat antara ahli bela diri murni, sepertinya tidak ada yang menyadari bahwa seseorang di antara mereka telah menghilang. Segera kirim orang untuk mencarinya. Cari di semua ruangan yang telah hancur. Panglima Guanjun langsung memberikan perintahnya. Ye Linyun dan prajurit ketiga langsung mulai mencarinya. Pertarungan antara Panglima Guanjun dan Quan Chen telah menghancurkan banyak bangunan dan Zhao Yufei mungkin telah terkena sapuan energi pertarungan mereka. Semua orang mengerahkan usahanya dan membersihkan area di sekitarnya. Tidak ada tanda seorang pun di sini. Tidak ada petunjuk apapun di area pertempuran. Setelah mencari selama beberapa waktu, masih tidak ada yang menemukan jejak Zhao Yufei. Panglima Guanjun berkata dengan lirih, ketika aku bertarung dengan Quan Chen, kami mencoba sebaik mungkin untuk tidak membunuh penonton yang tidak berdosa, jadi seharusnya dia tidak akan terluka. Bahkan jika Zhao Yufei memang tewas, seharusnya akan ada jenazahnya di sini. Namun saat ini tidak terlihat sosok Zhao Yufei dimanapun. Apa dia menguap begitu saja? Tidak mungkin. Zhao Feng terlihat sangat gelisah. Lebarkan area pencarian, perintah Panglima Guanjun. Dengan cepat Ye Linyun memimpin beberapa ratus prajurit elit untuk pencarian tersebut. Hasilnya mereka masih belum menemukan satupun jejak Zhao Yufei. Untuk menemukan Zhao Yufei, Istana Guanjun mengerahkan beberapa ratus prajurit elitnya. Seseorang yang masih hidup tidak akan bisa menghilang begitu saja. Zhao Feng menarik napas dalam-dalam. Teng, hanya dengan sekali lompatan,
ia mendarat di atas sebuah pohon yang sangat tinggi lalu melompat lagi ke gedung paling tinggi di Istana Guanjun. Saudara Zhao, apa yang kau lakukan? Yang lainnya melihatnya dari bawah dengan bingung, namun Ye Linyun dan Feng Hanyu tahu maksudnya. Zhao Feng dan Zhao Yufei datang dari klan keluarga yang sama dan hubungan mereka cukup akrab, Ye Linyun berkata kepada Panglima Guanjun. Saat ini mata Zhao Feng menjadi lebih tajam saat ia mengamati seluruh Istana Guanjun. Penglihatan supernya langsung mengamati setiap jengkal dari Istana Guanjun dengan seksama. 10 tarikan napas berikutnya, penglihatan Zhao Feng pun melebar hingga keluar Istana Guanjun. Setelah beberapa saat, pandangannya tertuju pada sebuah jalan sejauh 15 km. Ia melihat sosok yang ia kenal. Di sudut jalan itu, seorang gadis muda yang cantik berdiri dengan seorang pria tua berlengan satu. Kakek, kenapa kau membawaku pergi? Zhao Yufei terlihat enggan dan ingin kembali ke Istana Guanjun. Pria tua bertangan satu itu mendesah, pertama, Panglima Guanjun tidak bisa melihat potensimu yang sesungguhnya. Kedua, kakek tidak tahu bahwa ia bermusuhan dengan seseorang yang sudah mencapai alam roh sejati. Itu sebabnya klan bulan patah tidak cocok untukmu. Namun saudara Zhao Feng, Zhao Yufei sepertinya khawatir dengan seseorang. Tenang saja, dengan potensinya, para pesilat dari alam roh sejati tidak akan menganggapnya. Terkadang, punya potensi yang rendah itu bukanlah hal yang buruk. Pria tua bertangan satu itu berkata dengan nada mengejek. Zhao Yufei tahu apa maksud kakeknya itu. Namun ia tetap merasa potensi Zhao Feng tidaklah sesederhana seperti tubuh setengah spiritual yang dimilikinya. Setelah berbincang beberapa saat, keduanya pun bergerak keluar dari ibu kota provinsi Guanjun. Mereka tidak tahu bahwa Zhao Feng telah melihat mereka berdua. Namun meskipun Zhao Feng dapat melihat mereka, ia tidak dapat mendengarkan pembicaraannya. Namun setelah mengetahui Zhao Yufei baik-baik saja, ia pun bernapas lega. Semua orang punya jalannya masing-masing, Zhao Feng ingin mengejar mereka namun akhirnya memutuskan untuk tidak melakukannya. Lagi pula, Zhao Yufei tidak dipaksa pergi. Orang yang mengajaknya pergi adalah kakeknya dan Zhao Feng sudah merasa bahwa orang tua itu tidak sesederhana yang terlihat. Orang tua itu bisa membawa Zhao Yufei pergi di tengah kekacauan pertempuran di Istana Guanjun tanpa diketahui seorang pun. Setelah memastikan Zhao Yufei baik-baik saja, Zhao Feng kembali ke gedung spiritual bela diri. Hari itu juga, prajurit dari Istana Guanjun melebarkan pencariannya hingga ke ibu kota provinsi Guanjun dan akhirnya menemukan jejak Zhao Yufei. Mereka melaporkan bahwa Zhao Yufei bepergian dengan seorang pria tua berlengan satu. Orang tua itu memang sangat misterius di klan keluarga Zhao. Zhao Feng menjelaskan kepada semuanya sehingga mereka akhirnya menghentikan pencariannya. Panglima Guanjun tidak ingin lama-lama memikirkan hal tersebut. Murid utamanya telah direbut, jadi apa gunanya seorang murid terluar lainnya? Meski demikian, ia tetap menjalankan tugasnya sebagai guru mereka. Sekarang kalian berempat akan bertarung untuk memperebutkan 3 rekomendasi itu. Mata Panglima Guanjun menatap keempat muridnya yang tersisa. Yang Qingshan memiliki level pelatihan yang tertinggi di antara mereka namun masih sangat jauh bila dibandingkan dengan Bei Moi. Setelah Yang Qingshan adalah Nan Gongfan, lalu Feng Hanyu dan yang terakhir adalah Zhao Feng. Keputusannya adalah Yang Qingshan, Nan Gongfan dan Feng Hanyu. Panglima Guanjun membuat keputusan itu berdasarkan level pelatihannya namun Zhao Feng masih memiliki kesempatan untuk menantang seseorang. Saat Bei Moi masih berada di sini, Panglima Guanjun bermaksud memberikan kelima muridnya kesempatan untuk saling menantang dan bertarung. Namun ia terganggu dengan kehadiran tamu yang tak diundang itu. Aku memilih untuk menantang Nan Gongfan, Zhao Feng berkata tanpa ragu-ragu. Di antara ketiga orang tersebut, ia paling tidak suka dengan Nan Gongfan. Kau memilih untuk menantangku. Nan Gongfan sedikit terkejut. Nan Gongfan dan Yang Qingshan telah mencapai tahap terakhir dari level ke-8. Awalnya mereka berpikir Zhao Feng akan menantang Feng Hanyu karena kesempatannya untuk menang lebih besar. Feng Hanyu bernapas lepas. Dia lebih takut menghadapi Zhao Feng daripada Nan Gongfan. Mulai, Ye Linyun mengumumkan. Panglima Guanjun dan Ye Linyun hadir di sana. Mereka sangat berharap terhadap penampilan Zhao Feng, namun Panglima Guanjun terlihat sangat bosan. Semua orang paham bahwa Panglima Guanjun baru saja kehilangan murid yang paling dibanggakannya. Saudara Zhao, hari ini akhirnya kita akan bertarung dengan kekuatan penuh. Nan Gongfan tersenyum saat ia mulai berpikir bagaimana caranya untuk memberikan pelajaran kepada Zhao Feng. Saat terakhir kali mereka bertanding, ia merasa dipermalukan karena harus menekan level pelatihannya hingga terlihat sama dengan Zhao Feng dan kalah olehnya. Sekarang mereka akan bertarung tanpa batasan apapun. Kekuatan hisapan dewa.
Nan Gongfan mengayunkan lengan bajunya dan sebuah asap putih yang aneh muncul dan menyapu ke sekitarnya. Dalam sekejap mata debu-debu di tanah terhisap ke arah Nan Gongfan. Bahkan para pesilat di level ke-9 pun akan bergidik ngeri dengan jurusnya karena ini adalah jurus bela diri murni. Namun, pemuda yang berhadapan dengan Nan Gongfan itu tidak bergerak sama sekali seolah kakinya tertancap ke tanah. Tidak bergerak sama sekali. Jurus bela diri murni kekuatan hisapan dewa ini tidak bisa menggoyahkan Zhao Feng. Padahal level pelatihan Nan Gongfan lebih tinggi daripada Zhao Feng. Ye Linyun, Yang Qingshan dan Feng Hanyu semuanya terkejut. Hanya Panglima Guanjun yang terlihat tenang dan meskipun ada seberkas keterkejutan di matanya, ia tetap tidak berkata apapun. Kuda-kuda angin puyuh. Jari bintang. Zhao Feng menggunakan jurus jari bintangnya yang sudah mencapai level 6 dan menggabungkannya dengan kuda-kuda angin puyuh. Tiba-tiba terdengar suara siulan yang tajam saat seberkas sinar biru melesat di udara seperti meteor. Jantung semua orang terkejut saat melihat jarinya. Jurus yang sangat kuat. Ye Linyun merasa jurus itu bahkan dapat mengancam pesilat di level ke-9. Sedangkan Yang Qingshan dan Feng Hanyu merasa bahwa jurus itu tidak akan dapat dihentikan. Pieu, jantung Nan Gongfan mengejang saat ia melihat jurus kekuatan hisapan dewanya tertusuk oleh sebuah jari. Kepastian rekomendasi. Jurus jari bintang Zhao Feng membuat orang-orang yang menontonnya terkagum-kagum. Para pemuda merasa jurus itu tidak akan bisa dihentikan. Yang Qingshan bahkan merasa seolah Bei Moi muncul kembali. Seberkas sinar bahkan terpancar di mata Panglima Guanjun untuk sesaat sebelum akhirnya kembali ke ekspresi datarnya. Jurus jari bintang yang bergerak secepat kilat itu menusuk ke arah jurus kekuatan hisapan dewa milik Nan Gongfan sehingga membuatnya harus mundur beberapa langkah. Hanya dengan satu jurus langsung dapat terlihat siapa yang lebih unggul. Kekuatan hisapan angin. Nan Gongfan langsung menggunakan jurus bela diri murninya lagi dan sengaja tidak langsung menyerang Zhao Feng karena ia tahu serangan Zhao Feng terlalu kuat. Jari bintangnya sudah berada di level ke-6, satu level lagi dari level tertingginya. Itu artinya Zhao Feng telah mempelajari sebuah jurus bela diri setengah murninya yang hampir mencapai level puncaknya. Yang paling mengerikan adalah Zhao Feng dapat menggabungkannya dengan jurus kuda-kuda angin puyuh yang justru membuat jurus jari bintangnya semakin kuat, membuatnya dapat menang dengan mudah hanya dalam satu jurus saja. Aku hanya menggabungkan kekuatan kuda-kuda angin puyuh sebanyak 50-60% ke dalam jurus jari bintang dan kekuatan serangannya sudah sebesar itu. Zhao Feng pun sedikit terkejut. Setelah jurus yang pertama, Nan Gongfan pun langsung menggunakan jurus kekuatan hisapan angin untuk meningkatkan kecepatan serangannya. Sejak kapan dia menjadi begitu kuat? Dia bahkan lebih menakutkan daripada Yang Qingshan. Nan Gongfan sebenarnya mencoba menguji kekuatan Zhao Feng. Jika jurus tadi adalah jurus andalan Zhao Feng, maka dia dapat dengan mudah memenangkan pertarungan ini. Namun jika jurus jari bintang hanyalah serangan biasa saja. Aliran kuda-kuda angin, langkah kabut bayangan. Jurus kecepatan Zhao Feng tiba-tiba berubah dan sosoknya mendadak lenyap. Tanpa suara sama sekali, ia melayang di udara dan menggunakan jurus langkah kabut bayangan hingga ke tahapan yang mengerikan. Zhao Feng bahkan dapat memanfaatkan energi angin dari jurus kekuatan hisapan dewa milik Nan Gongfan yang membantu meningkatkan kecepatan jurus-jurusnya. Nan Gongfan mendadak ketakutan, ia tidak tahu di mana posisi Zhao Feng. Kuda-kuda angin puyuh, jari bintang, suara yang melengking kembali terdengar dan kekuatannya lebih tinggi dibandingkan dengan serangan yang sebelumnya. Rasa ngeri muncul di hati Nan Gongfan saat ia dengan segera menggunakan jurus bela diri murninya untuk menangkis serangan Zhao Feng. Saat kedua serangan itu bertabrakan, gelombang angin pun menyapu ke segala penjuru. Nan Gongfan merasakan sakit di lengannya. Ada lubang di lengan bajunya dan darah yang menetes dari lubang tersebut. Hanya dalam 3 jurus, Nan Gongfan telah terluka dan selama beberapa jurus berikutnya, Zhao Feng lebih unggul dari segi kecepatan dan kekuatannya. Nan Gongfan begitu tertekan sehingga ia tidak dapat bernapas dengan baik. Meskipun ia telah mencoba bertarung sebaik mungkin, ia masih tidak dapat melukai Zhao Feng. Tusukan kekuatan hisapan angin. Nan Gongfan mengeluarkan jurus serangannya yang terkuat karena sudah sangat putus asa. Dalam sekejap mata, asap putih berbentuk duri-duri yang tajam menusuk ke arah Zhao Feng. Kekuatan jurusnya ini bahkan dapat melukai pesilat di level ke-9. Tameng angin perak. Zhao Feng tidak bergerak sama sekali saat sinar perak setengah tembus pandang muncul di sekitar tubuhnya dan saat terdengar suara, klang, sinar perak itu menangkis serangan Nan Gongfan yang sangat kuat. Tameng angin perak sama sekali tidak tertembus. Itu artinya serangan terkuat Nan Gongfan tidak bisa merusak jurus pertahanan Zhao Feng. Jurus pertahanan yang sangat menakutkan.
Kita tidak akan bisa menghancurkannya dalam waktu yang singkat meskipun kita semua mengeroyoknya. Yang Qingshan menatap Zhao Feng dengan tidak percaya. Kau berhasil mempelajari teknik dinding perak hingga ke tahapan seperti itu. Ye Linyun terlihat sangat bersemangat. Ia akui ia memiliki harapan yang sangat tinggi terhadap Zhao Feng dan Zhao Feng selalu dapat melebihi harapannya berkali-kali. Bagus juga, Panglima Guanjun yang tanpa ekspresi itu akhirnya mengutarakan pendapatnya. Dari sudut pandang Panglima Guanjun, ia dapat melihat Zhao Feng menggabungkan jurus bela diri murni ke dalam serangannya. Namun jurus bela diri murni ini lebih sulit untuk dipahami dibandingkan jurus bela diri murni lainnya dan saat ini, seorang murid jenius di hadapannya itu dapat menggabungkan kedua jurus yang rumit itu. Sudah jelas terlihat bahwa Zhao Feng lah yang menang. Pertarungan itu bahkan tidak lebih dari 10 jurus. Nan Gongfan terlihat seperti baru saja kehilangan separuh jiwanya, ia terlalu kaget melihat hasilnya. Ia tidak percaya dan tidak ingin percaya bahwa ia telah kalah oleh seseorang yang memiliki level pelatihan, usia dan bakat yang lebih rendah darinya. Namun kenyataannya, jika memang ia tidak ingin mempercayainya, ia harus tetap menghadapinya. Tidak apa-apa, bahkan Bei Moi juga kalah darinya dalam beberapa aspek, yang Qingshan menenangkan Nan Gongfan dengan suaranya yang lirih. Mendengar hal itu, Nan Gongfan merasa sedikit lebih baik. Memang benar, bahkan murid super jenius seperti Bei Moi pun kalah oleh Zhao Feng di beberapa aspek. Dari aspek ingatan, Bei Moi telah kalah. Saat latihan tanding bersama, Zhao Feng berhasil mematahkan rekor pertahanan yang sempurna milik Bei Moi. Nilai pertarungannya pun lebih rendah daripada Zhao Feng saat serangan gerombolan hewan buas. Bei Moi pun akhirnya menantang Zhao Feng di ujian penerimaan murid klan Bulan Patah dan ia telah menerima tantangan tersebut tanpa ragu-ragu. Itu benar, orang itu adalah monster, namun untungnya bakatnya tidak terlalu tinggi. Memikirkan hal tersebut, hati Nan Gongfan terasa sedikit lebih lega. Ucapan Yang Qingshan juga membuatnya memikirkan hal yang lainnya. Jika berbicara soal bakat, Zhao Feng memang masih jauh dari bakat Bei Moi, dia bahkan tidak lebih tinggi daripada Nan Gongfan. Namun meski demikian, Zhao Feng masih dapat mengalahkan Bei Moi dari beberapa aspek. Saat memikirkan hal tersebut, Ye Linyun dan Panglima Guanjun saling berpandangan. Seberkas sinar harapan sekilas terlihat di mata Panglima Guanjun namun sinar harapan itu segera menghilang. Terlihat jelas bahwa Panglima Guanjun tidak akan berpikir bahwa Zhao Feng dapat menggantikan Bei Moi. Dengan latar belakang klan Bulan Patah yang ia ketahui, Panglima Guanjun tahu betapa pentingnya bakat dari seorang pesilat. Setelah mengalahkan Nan Gongfan, Zhao Feng pun berhasil mendapatkan rekomendasinya. Yang lainnya bahkan berpikir bahwa Zhao Feng mungkin lebih kuat daripada Yang Qingshan. Mata kiri Zhao Feng menangkap sedikit perubahan di raut wajah Panglima Guanjun. Meski penampilannya sangat bagus, sepertinya ia masih tidak dapat menggantikan posisi murid super jenius Bei Moi di mata Panglima Guanjun. Setelah Nan Gongfan kalah, ia masih memiliki satu kesempatan untuk menantang seseorang. Aku memilih Feng Hanyu. Nan Gongfan terlihat lebih tenang dari yang dibayangkan orang-orang. Ia tahu bahwa ia tidak akan dapat mengalahkan Zhao Feng dan ia pasti akan kalah jika melawan Yang Qingshan. Itu sebabnya ia hanya dapat menantang Feng Hanyu. Level pelatihan, bakat dan jurus bela diri Nan Gongfan lebih tinggi daripada Feng Hanyu. Dalam waktu singkat, keduanya pun terlihat bertarung di lapangan itu. Kedua bertarung hingga 20 jurus. Akhirnya Feng Hanyu pun kalah melawan Nan Gongfan meskipun Feng Hanyu telah berusaha keras mengeluarkan jurus-jurus terbaiknya. Perbedaan keduanya terlalu besar. Baiklah, ketiga rekomendasi telah ditentukan. Feng Hanyu, jangan berkecil hati. Aku masih berharap suatu saat nanti kau bisa menjadi penerusku. Suara Panglima Guanjun terdengar sangat tenang. Tidak peduli apapun yang baru saja terjadi, ia telah mendapatkan sedikit kejutan darinya. Setelah memastikan ketiga rekomendasinya, Zhao Feng, Yang Qingshan dan Nan Gongfan lah yang akan mengikuti ujian penerimaan klan Bulan Patah 20 hari mendatang. Para murid mulai meninggalkan gedung spiritual bela diri. Zhao Feng, jangan pergi dulu, Panglima Guanjun menahannya. Di dalam gedung spiritual bela diri, di sebuah ruangan, hanya ada Zhao Feng dan Panglima Guanjun. Nama asliku adalah Suran dan aku sudah lama memasuki klan Bulan Patah. Sayangnya aku tidak berhasil mencapai alam bumi tinggi sebelum berusia 30 tahun. Setelah itu aku ditugaskan untuk menjaga dunia manusia di ibu kota provinsi Guanjun. Panglima Guanjun menceritakan masa lalunya. Zhao Feng sadar meskipun Panglima Guanjun dapat mencapai alam bumi tinggi, yang dikenal sebagai jalur bela diri murni, ia tetap saja tidak dapat menjadi anggota inti klan tersebut.
Panglima Guanjun telah menjadi anggota klan sejak masih muda dan ia telah membuat permusuhan dengan seorang pemuda yang sangat berbakat. Murid lainnya itu telah mempermalukannya bahkan merebut wanita yang dicintainya. Panglima Guanjun selalu menyimpan rahasia itu di hatinya dan ia berlatih lebih keras dari sebelumnya. Namun tetap saja ia belum berhasil mengejar ketertinggalannya dari pemuda itu. Sebaliknya, perbedaan kekuatan mereka justru semakin besar. Panglima Guanjun tidak ingin menyerah begitu saja dan ia menggunakan kekuasaannya untuk mencari pesilat jenius di seluruh penjuru negeri. Karena aku tidak bisa mendapatkan keinginanku, aku harus bergantung pada pesilat jenius dari generasi yang lebih muda karena generasi yang lebih tua akan segera meninggal dan akan tergantikan dengan para generasi muda di masa depan. Jika seorang muridku bisa mengalahkan orang itu akan menjadi kepuasan bagi diriku sendiri. Panglima Guanjun akhirnya menceritakan kisah yang sesungguhnya. Zhao Feng tahu bahwa pemuda yang dimaksud oleh Panglima Guanjun adalah Tuan Haiyun. "Kenapa guru menahan Kun dan mengatakan semua cerita ini padaku?" tanya Zhao Feng. "Karena aku telah melihat beberapa kejutan darimu, dan kamu bisa mengalahkan Bei Moi dari beberapa aspek. Mungkin kamu akan punya kesempatan sekitar 10% untuk bertarung dengan Bei Moi suatu saat nanti," ujar Panglima Guanjun sambil tersenyum. 10% kesempatan, Zhao Feng tidak merasa seperti itu. Meskipun bakat Bei Moi memang sangat tinggi dan ia bisa merasakan tekanan hebat darinya, ia yakin kesempatannya tidak sebesar 10% saja. "Jika aku tidak salah lihat, jurus teknik dinding perakmu telah mencapai level ke-8. Dari segi pertahanan kamu memang lebih kuat daripada Bei Moi. Jika kamu bisa mempelajari jurus teknik 9 putaran dinding emas setelah menjadi anggota klan Bulan Patah, kau punya kesempatan yang lebih tinggi." Harapan terbersit di mata Panglima Guanjun. Teknik 9 putaran dinding emas. Zhao Feng tanpa sadar berdecak kagum. Sepertinya jurus itu adalah evolusi terakhir dari jurus teknik dinding perak. Jika teknik dinding perak adalah jurus bela diri murni, seberapa kuatnyakah teknik 9 putaran dinding emas itu? Tentu saja sangat sulit untuk bisa mendapatkan jurus itu. Jurus tersebut merupakan jurus paling terkenal di klan Bulan Patah. Beberapa murid utamanya saja tidak diperbolehkan mempelajari jurus itu. Panglima Guanjun menggelengkan kepalanya. Mendengar ia berkata demikian, Zhao Feng tahu akan sangat sulit untuk mendapatkan jurus tersebut. Namun ia telah memantapkan hatinya untuk mendapatkan jurus itu apapun yang terjadi, meskipun itu artinya ia harus mencuri jurus tersebut. "Guru, bisakah aku menguji potensiku lagi dengan bola kristal itu?" Zhao Feng tiba-tiba bertanya. Terakhir kali menggunakan bola kristal, Zhao Feng mendapatkan nilai 5,5 lingkaran, yang artinya ia memiliki potensi badan setengah spiritual. Bakat yang sesungguhnya, permintaan Zhao Feng membuat Panglima Guanjun menggelengkan kepala. Setiap bakat seseorang telah ditentukan sejak hari mereka dilahirkan. Hampir tidak mungkin untuk mengubahnya di kemudian hari. Namun karena melihat tatapan keinginan kuatnya, Panglima Guanjun tetap mengeluarkan bola kristalnya. Sebelumnya Zhao Feng mendapatkan nilai tubuh setengah spiritual yang sedikit mengecewakan Panglima Guanjun. Jadi, saat ini ia tidak memiliki harapan sebesar itu. Potensi bakat dari manusia biasanya adalah tubuh manusia biasa yang terbagi menjadi 4 tingkat yaitu rendah, menengah, tinggi dan puncak. Tubuh setengah spiritual artinya potensi bakatnya telah melampaui kebanyakan orang biasa namun itu tidak ada artinya jika dibandingkan dengan pesilat jenius yang sesungguhnya. Zhao Feng mengambil bola kristal itu, menarik napas dalam-dalam dan memfokuskan energi batinnya ke dalam bola kristal tersebut. Weng, lingkaran dari udara berwarna putih muncul di dalam bola kristal itu. 1 lingkaran, 1,5 lingkaran, 2 lingkaran, 2,5 lingkaran. Setelah terbentuk lingkaran yang kedua, kecepatan terbentuknya lingkaran berikutnya mulai menurun. Ketika membentuk 2,5 lingkaran, sebenarnya prosesnya sempat terhenti. Namun Zhao Feng tetap terlihat senang. Terakhir kali saat ia berusaha menyalurkan energi batinnya ke dalam bola kristal itu, ia hanya mendapatkan 1,5 lingkaran. Namun kini dengan jumlah energi yang sama, terbentuk 2,5 lingkaran. Saat lingkaran putih itu berhenti bersinar, tiba-tiba lingkaran itu kembali bersinar lagi. Tes itu untuk menguji potensi bakat seluruh tubuh seorang pesilat dan 2,5 lingkaran yang pertama itu tidak termasuk kemampuan mata kirinya yang misterius. Saat ini karena potensi bakat dari mata kirinya ikut dimasukkan, hasilnya pun berubah. 2,5 lingkaran, 3 lingkaran, 3,5 lingkaran, 4 lingkaran. Lingkaran putih itu telah mencapai batas dari potensi tubuh manusia biasa dan tidak terlihat akan berhenti di situ begitu saja. Saat ini, bahkan pandangan Panglima Guanjun pun fokus pada bola kristal itu. 4 lingkaran,
4,5 lingkaran, 5,5 lingkaran. Hasilnya ada 1 lingkaran penuh dibandingkan hasil tes sebelumnya. Di tes sebelumnya Zhao Feng hampir berhasil mendapatkan 5 lingkaran dan saat itu lingkarannya tidak sepenuhnya berwarna putih. Itu sebabnya saat itu ia hanya dianggap memiliki tubuh setengah spiritual. Jika lingkaran kelima terbentuk sempurna, itu artinya ia memiliki tubuh jiwa spiritual. Saat ini hasil tes potensi bakat Zhao Feng menunjukkan hasil tubuh jiwa spiritual di antara tingkat rendah dan menengah. Hasilnya sama dengan Feng Hanyu dan Nan Gongfan. Luar biasa, hasil tesmu kali ini jauh lebih baik dari yang sebelumnya. Ini hal yang sangat langka terjadi bahkan di dalam klan bulan patah sekalipun. Sepertinya potensi bakatmu adalah salah satu dari tubuh yang berubah-ubah. Panglima Guanjun terkesan dan juga sangat gembira. Harapan mulai namap di matanya lagi. Guru, apa itu tubuh yang berubah-ubah? Tanya Zhao Feng. Tubuh yang berubah-ubah itu tipe tubuh spesial yang saat diuji hasilnya tidak akan akurat. Hal ini bahkan cukup langka terjadi dalam klan bulan patah. Ada contoh seorang pemuda yang memiliki tubuh manusia biasa tingkat rendah namun hasil akhir tesnya menunjukkan potensi bakatnya yang bahkan melebihi tubuh jiwa spiritual tingkat tinggi, Panglima Guanjun menjelaskan dengan cepat. Pantas saja Zhao Feng sedikit banyak paham yang dimaksud dengan tubuh yang berubah-ubah. Hasil potensi bakatnya berasal dari mata kirinya yang telah berevolusi dan menyempurnakan tubuhnya di setiap kesempatan. Jika tanpa menggabungkan potensi mata kiriku, potensi bakatku mungkin tidak akan bisa melampaui tubuh manusia biasa tingkat menengah. Hasilnya mungkin hanya tubuh manusia biasa tingkat rendah. Zhao Feng tahu batasan tubuhnya. Sebelum ia bergabung dengan mata kiri yang misterius itu, potensi bakatnya biasa-biasa saja. Jangankan untuk dibandingkan dengan Nan Gongfan ataupun Bei Moi, bakatnya bahkan tidak dapat dibandingkan dengan Zhao Linlong. Setelah memastikan potensi bakat Zhao Feng yang sesungguhnya, Panglima Guanjun terlihat senang dan punya harapan yang tinggi. Memiliki potensi tubuh yang berubah-ubah artinya bakat seseorang tidak akan akurat saat dites, jadi bakat Zhao Feng mungkin lebih tinggi dari yang sebenarnya terlihat. Namun apapun yang telah dikatakan orang-orang, potensi bakat Zhao Feng lebih tinggi dari yang sebelumnya. Jadi, hasilnya di masa mendatang mungkin akan lebih bagus lagi. Cobalah beberapa kali lagi, ujar Panglima Guanjun dengan penuh harap. Baik, Zhao Feng menganggukkan kepala dan berkonsentrasi untuk menyalurkan energi batinnya ke dalam bola kristal tersebut. Namun hasilnya masih sama, 5,5 lingkaran. 5,5 lingkaran, masih ada perbedaan yang besar antara kamu dan Bei Moi. Saat potensi bakat Bei Moi diuji, ia mendapatkan hampir 8,5 lingkaran. Apakah kamu tahu 8 lingkaran itu artinya tubuh jiwa spiritual tingkat maksimal? Panglima Guanjun mendesah. 4 lingkaran pertama adalah 4 tingkatan dari tubuh manusia biasa. Lingkaran kelima hingga ke-8 adalah 4 tingkatan dalam tubuh jiwa spiritual dan potensi bakat Bei Moi telah mencapai 8,5 lingkaran. Apakah ada potensi bakat lain yang melebihi tubuh jiwa spiritual? Zhao Feng merasa ada yang melebihi batasan tersebut. Benar, Bei Moi hanya setengah langkah lagi dari potensi bakat tubuh jiwa spiritual langit dan bumi yang melegenda itu. Panglima Guanjun menarik napas dalam-dalam. Tubuh jiwa spiritual langit dan bumi. Zhao Feng kaget, dugaannya ternyata benar. Masalahnya adalah tubuh jiwa spiritual langit dan bumi sudah tidak terlihat untuk waktu yang cukup lama. Setidaknya 100 tahun terakhir potensi bakat ini tidak muncul di negara awan. Bei Moi hanya setengah langkah lagi dari tubuh jiwa spiritual langit dan bumi jadi kau tahu bahwa potensi bakatnya tinggi, sangat tinggi sekali. Panglima Guanjun mendesah saat raut wajah kembali terlihat sedih. Namun saat pandangannya tertuju pada Zhao Feng, seberkas sinar harapan muncul kembali. Lagi pula Zhao Feng memiliki tubuh yang berubah-ubah, potensi bakat yang langka yang dapat disamakan dengan tubuh jiwa spiritual bumi. Masih ada waktu 20 hari lagi hingga tes penerimaan itu. Selama 20 hari itu, kamu bisa meminta apapun yang kamu inginkan dariku, Panglima Guanjun berkata kepada Zhao Feng. Zhao Feng tahu bahwa Panglima Guanjun sekarang telah menaruh semua harapannya di pundaknya dan ia akan berusaha mendapatkan keinginannya hingga ke tahap yang terbaik. Awalnya ia ingin meminta lebih banyak jurus bela diri murni, namun Panglima Guanjun berkata bahwa lebih baik melatih 1 atau 2 jurus bela diri murni sebelum menuju ke alam bumi tinggi. Saat ini Zhao Feng sedang melatih jurus teknik dinding peraknya dan mencoba mendapatkan petunjuk tambahan pada 4 jurus kuda-kuda anginnya yang juga merupakan jurus bela diri murni. Jika dia memilih untuk mempelajari jurus bela diri murni yang baru, itu akan banyak memakan waktu dan fokus latihannya. Jika kamu bisa mempelajari teknik dinding perak hingga ke level 10 dan menembus ke alam bumi tinggi hanya dengan kekuatan badanmu saja,
kamu akan memiliki lebih banyak pilihan untuk mempelajari jurus bela diri murni yang baru di klan nantinya yang punya lebih banyak pilihan dibandingkan di Istana Guanjun ini, ujar Panglima Guanjun sambil tersenyum. Jurus bela diri murni yang dimiliki Istana Guanjun memang tidak ada apa-apanya jika dibandingkan jurus bela diri murni yang dimiliki klan Bulan Patah. Memilih jurus bela diri murni terlalu cepat justru akan membatasi kemampuan Zhao Feng di masa depan dan ia pun setuju dengan perkataan Panglima Guanjun. Ia memilih teknik dinding perak kala itu karena ia ingin punya dasar kekuatan yang kuat dan solid dan ternyata pilihannya tepat. Guru, apa saja tahapan dalam dunia persilatan? Tanya Zhao Feng. Di dalam klan Bulan Patah, tahapannya adalah 9 level di alam gabungan, 7 langit di alam bumi tinggi dan 3 nirwana di alam roh sejati. Panglima Guanjun menjelaskan tahapan di dunia persilatan. Alam gabungan, alam bumi tinggi dan alam roh sejati. Alam gabungan juga terkenal sebagai jalur bela diri dan tujuan dari tahapan ini adalah untuk membentuk dasar yang kuat untuk menuju tahapan selanjutnya. Alam bumi tinggi terbagi menjadi 7 langit dan dikenal sebagai jalur bela diri murni di dalam dunia manusia biasa. Alam roh sejati terbagi menjadi 3 nirwana dan Tuan Hai Yun adalah pesilat di tahapan ini. Sebelum mereka meninggalkan ruangan tersebut, Panglima Guanjun memberikan bola kristal itu kepada Zhao Feng. Jika kamu memiliki waktu luang, cobalah untuk mengetes potensi bakatmu lagi karena potensi tubuh yang berubah-ubah hasilnya tidak pernah sama, Panglima Guanjun berkata dengan penuh harap. Jelas terlihat bahwa Panglima Guanjun berharap bakat Zhao Feng bisa berkembang lebih tinggi lagi. Zhao Feng menerima bola kristal itu dan kembali ke rumahnya. Setelah menutup pintu rumahnya, Zhao Feng menarik napas dalam-dalam dan sekali lagi mencoba menyalurkan energi batinnya ke dalam bola kristal itu. 1 lingkaran, 2 lingkaran, 3 lingkaran, 4 lingkaran. Peh. Saat terdengar bunyi berdetak dari mata kirinya, jumlah lingkaran yang muncul pun bertambah menjadi 5,5 lingkaran. Saat itu juga, seberkas sinar kebiruan muncul di mata kiri Zhao Feng. Saat ia menguji potensi bakatnya, ia mengerahkan semua energi dari mata kirinya. Weng, bola kristal itu menjadi semakin terang dan semakin banyak lingkaran yang terbentuk. 5,5 lingkaran, 6,5 lingkaran, 7 lingkaran. Lingkaran putih itu mulai melambat ketika mencapai 7 lingkaran setengah lingkaran. Namun hasil akhirnya masih dapat mencapai 8,5 lingkaran dengan samar-samar. Saat ini mata kiri Zhao Feng telah mencapai kekuatan maksimalnya. Potensi bakat mata kiri ini sangat luar biasa. Zhao Feng terkejut. Potensi bakatnya sama dengan Bei Moi ketika ia mencoba menggunakan kekuatan maksimalnya. Zhao Feng merasa mata kirinya punya potensi yang tidak terbatas dan kekuatan baru akan muncul bersamaan dengan meningkatnya level pelatihannya. Masih ada 20 hari lagi sebelum ujian penerimaan murid klan dan fokus Zhao Feng lebih banyak untuk mempelajari teknik dinding peraknya untuk menciptakan dasar yang lebih baik lagi. 3 hari kemudian Zhao Feng memutuskan untuk menggunakan bubuk emas penguat tubuhnya. Bubuk ini memiliki energi yang meluap-luap dan dominan dan mendapat julukan bubuk penguat tubuh tingkat raja. Berdasarkan petunjuk pemakaiannya, Zhao Feng menaburkan bubuk tersebut di dalam bak mandi berisi air mendidih. Saat ia berendam dalam air panas itu, Zhao Feng dapat merasakan tulang-tulangnya retak dan hancur, rasanya bahkan lebih menyakitkan daripada menghadapi kematian. Pantas saja setengah dari pesilat di level ke-8 yang menggunakan bubuk ini menjadi lumpuh. Namun untungnya Zhao Feng telah mempelajari teknik dinding perak dan ia bisa mengontrol energi bubuk obat tersebut. Peh. Dengan deyutan dari mata kirinya, Zhao Feng dapat menyerap semua energi bubuk tersebut, namun di saat yang sama, rasa sakitnya semakin hebat. Selama 3 hari 3 malam, Zhao Feng mencoba menyalurkan energi dari bubuk emas penguat tubuh ke sekujur tubuhnya dan selama beberapa hari berikutnya ia harus menyerap sisa energinya dan melatih kekuatan tubuhnya. Setelah menggunakan bubuk emas penguat tubuh, teknik dinding peraknya pun meningkat dengan pesat. Jika aku bisa mendapatkan bubuk ini lagi, aku akan bisa mencapai puncak level ke-8 dari teknik dinding perakku, pikir Zhao Feng. Ia memutuskan untuk mencari Panglima Guanjun untuk membantunya mendapatkan bubuk itu dan saat ini, hanya tersisa 10 hari lagi sebelum ujian penerimaan murid klan Bulan Patah. Gunung Bulan Langit, Zhao Feng langsung menuju ke kediaman Panglima Guanjun. Tanpa sengaja ia mendengar berita dari pelayannya bahwa Panglima Guanjun juga ingin menemuinya. Gedung spiritual bela diri, di dalam ruangan perpustakaan. Bagaimana hasil tes potensi bakatmu selama beberapa hari terakhir? Harapan terlihat muncul di mata Panglima Guanjun. Ia melihat potensi bakat Zhao Feng sebagai tubuh yang berubah-ubah, jadi ia punya bakat yang tidak terukur. Yang terendah adalah tubuh setengah spiritual,
dan yang tertinggi adalah tubuh jiwa spiritual tingkat menengah. Zhao Feng berhati-hati dalam memberikan hasil tesnya. Tubuh jiwa spiritual tingkat menengah. Itu tergolong rata-rata di dalam klan bulan patah. Panglima Guanjun tidak gembira ataupun kecewa karena bakat dari pemilik tubuh yang berubah-ubah itu unik dan bisa lebih kuat daripada yang terlihat. Setelah mendapatkan jawaban dari Zhao Feng, Panglima Guanjun berkali-kali berkata kepada Zhao Feng untuk menyembunyikan bahwa ia memiliki potensi bakat tubuh yang berubah-ubah agar kejadian yang terjadi pada Bei Moi tidak akan terulang lagi. Masih ada 10 hari lagi sebelum tes penerimaan murid klan dan ada 2 alasan kenapa Panglima Guanjun memanggil Zhao Feng. Pertama, ia ingin memberikan petunjuk latihan kepada Zhao Feng. Zhao Feng pun segera menunjukkan jurus-jurusnya seperti teknik dinding perak, jari bintang, langkah kabut bayangan dan ilmu meringankan tubuh agar dapat dianalisa oleh Panglima Guanjun. Saat menampilkan jurus-jurusnya itu, ia akan menggabungkannya dengan 4 jurus kuda-kuda anginnya. Panglima Guanjun menganggukkan kepala dan memberikan beberapa sarannya untuk meningkatkan kemampuan jurus-jurusnya. Sedangkan untuk penampilannya secara keseluruhan, ia bahkan lebih baik daripada Bei Moi. Zhao Feng telah melatih setiap jurusnya hingga ke level tertingginya dan jurus-jurus itu bahkan lebih kuat saat digabungkan dengan 4 jurus kuda-kuda angin. Bahkan Panglima Guanjun pun tidak dapat menemukan kelemahannya. Sangat bagus. Keempat jurus kuda-kuda anginmu itu bukanlah jurus bela diri murni biasa, Panglima Guanjun menganggukkan kepalanya sambil memuji. Bukan jurus bela diri murni biasa. Zhao Feng sedikit penasaran apa maksud Panglima Guanjun itu. Panglima Guanjun pun menjelaskan, di dunia manusia biasa, ada jurus bela diri tingkat dasar, rendah, menengah dan tinggi. Namun jurus-jurus ini tidak dianggap sebagai jurus bela diri di dalam klan bulan patah. Di dalam klan, hanya jurus bela diri murnilah yang dianggap sebagai jurus di dunia persilatan dan tingkat terendahnya disebut sebagai tingkat manusia biasa. Di atasnya ada tingkat spiritual, lalu tingkat bumi dan tingkat langit. Di dalam dunia persilatan klan bulan patah, jurus bela diri murni hanyalah tingkat manusia biasa dan itu adalah tingkatan terendah. Di antara semua jurus-jurus itu, jurus tingkat bumi dan langit semuanya telah menghilang. Mendengar semua itu membuat Zhao Feng sadar betapa sedikitnya pengetahuan yang ia miliki. Masih ada waktu 10 hari lagi hingga tes penerimaan dan aku akan mengajarimu cara untuk bertahan hidup. Panglima Guanjun berkata dengan serius. Ini adalah alasan kedua kenapa ia memanggil Zhao Feng. Zhao Feng pun langsung memperhatikan dengan seksama. Lagi pula Panglima Guanjun telah hidup cukup lama di dalam klan tersebut sehingga ia tahu semua situasi di dalamnya. Jika kau berhasil menjadi anggota klan, tujuan utamamu adalah menjadi murid utamanya, karena murid terluar klan tidak akan diperhatikan oleh para petinggi klan. Kadang-kadang klan bahkan tidak peduli jika ada beberapa murid terluarnya yang tewas. Mendengar hal tersebut, hati Zhao Feng menjadi dingin. Tuan Haiyun tidak akan mudah mengganggumu jika kau menjadi murid utama klan. Panglima Guanjun berkata sambil mengedipkan matanya. Tujuan pertama, menjadi murid utama klan. Zhao Feng memantapkan hatinya untuk tujuan tersebut. Tentu saja kau tidak boleh terlihat terlalu bagus atau Tuan Haiyun akan mencoba untuk menekanmu. Itu sebabnya, tujuan keduamu adalah mendapatkan perlindungan dari seorang tetua. Saat itu, bahkan Tuan Haiyun pun akan berpikir ulang jika ingin melukaimu. Sebuah senyuman tersungging di bibir Panglima Guanjun. Tujuan kedua, cari seseorang dengan latar belakang yang kuat. Zhao Feng kini tahu 2 tujuan utamanya. Setelah itu ia menanyakan maksud kedatangannya untuk meminta tambahan sumber daya pelatihan. Panglima Guanjun pun memutuskan untuk memberikan beberapa kebutuhan untuk pelatihannya. Saat terakhir kali, pada serangan binatang buas, 100 nilai telah dikurangi dari keseluruhan nilaimu. Aku akan memberikan tambahan 300 nilai pertarungan sebagai penebus untukmu, Panglima Guanjun berkata sambil tersenyum. Dengan 300 nilai, Zhao Feng bisa mendapatkan banyak hal. Nilai pertarungan ini dapat ditukar dengan pil, obat-obatan bahkan sebuah bubuk emas penguat tubuh. Zhao Feng langsung mengucapkan terima kasih kepada Panglima Guanjun lalu langsung menuju ke gedung perbendaharaan untuk mendapatkan sumber daya pelatihan untuk menguatkan tubuh. Ia lalu tahu bahwa sudah tidak ada lagi bubuk emas penguat tubuh karena bubuk emas yang ia tukar kala itu ada persediaan terakhir. Akhirnya, ia harus menukarkan nilai pertarungannya dengan beberapa pil obat yang punya khasiat lebih rendah namun punya khasiat yang hampir sama dengan bubuk emas penguat tubuh itu. Kali ini, hampir semua persediaan pil obat untuk menguatkan tubuh pun habis di gedung perbendaharaan itu. Setelah kembali ke rumahnya, Zhao Feng kembali melakukan meditasi tertutupnya dan fokus pada teknik dinding peraknya. 7 hari kemudian, teknik dinding peraknya telah mencapai tahap akhir dari level ke-8.
Saat ini tubuhnya telah mencapai level yang menakutkan dan ia sudah dapat berhadapan dengan pesilat di level ke-9 hanya dengan kekuatan tubuhnya semata. Kekuatanku seharusnya sudah sama dengan kekuatan Bei Moi saat ia pergi, pikir Zhao Feng. Ia yakin tidak ada orang yang bisa menjadi tandingannya di ibu kota provinsi Guanjun. Masih ada 3 hari lagi hingga tes penerimaan murid klan Bulan Patah. Panglima Guanjun memanggil ketiga muridnya, Zhao Feng, Yang Qingshan, dan Nan Gongfan. Zhao Feng mengamati Nan Gongfan dan Yang Qingshan dan melihat keduanya tidak mengalami peningkatan yang berarti pada level pelatihannya. Namun aura yang mereka lepaskan memang jauh lebih kuat. Guru, apakah kita akan pergi sekarang? Tanya Nan Gongfan dengan terkejut. Ya, Panglima Guanjun langsung menjelaskan, Gunung Bulan Langit terletak sejauh beberapa ribu kilometer dari sini. Dan kita tidak memiliki banyak waktu lagi. Mendengar hal itu, ketiga muridnya itu pun berdebar-debar. Di hari yang sama, keempatnya pun menggunakan jurus kecepatannya dan bergerak keluar dari istana Guanjun. Dengan kecepatan mereka itu, mereka dapat berlari cepat hingga 2000 km dalam sehari, jauh lebih cepat dari seekor kuda. Setelah sehari semalam, keempatnya pun tiba di sebuah kaki gunung. Teng, 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 keempatnya melompat di udara dan mencapai tinggi 20 meter sekali melompat. Kita sudah tiba. Panglima Guanjun berhenti dan menatap ke arah gunung yang tertutup kabut. Di bawah sinar bulan, sebuah sinar yang dingin terpancar dari gunung tersebut, memberikan sedikit tekanan yang lemah. Itu adalah Gunung Bulan Langit. Zhao Feng dan kedua temannya pun memandangi gunung tersebut dan mereka terkejut dengan apa yang mereka lihat. Area di sekitar gunung itu dikelilingi jurang dan tebing, beberapa di antaranya setinggi beberapa kilometer. Pesilat di level ke-9 tentu saja tidak akan dapat menyeberangi jurang tersebut. Bahkan pesilat yang telah mencapai alam bumi tinggi pun harus berhati-hati saat menyeberanginya. Ini pintu masuknya, Panglima Guanjun mengajak ketiga muridnya melewatinya. Setelah berlari sejauh 10 km, terlihat jalan berbentuk huruf U yang menyambungkan jalan menuju ke Gunung Bulan Langit. Di jalan masuk tersebut, ada sekitar 100 orang di sana. Kebanyakan dari mereka adalah pemuda di bawah usia 18 tahun yang memiliki bakat tinggi dan menunggu untuk memasuki jalan tersebut. Panglima Guanjun, kau juga datang. Seorang pria tua dengan rambut berwarna-warni seperti pelangi memberikan tanda kepada mereka. Di belakang pria tua itu ada 3 orang pemuda, 2 pria dan seorang gadis. Kedua pemuda itu berada di level ke-7 dan gadis itu berusia sekitar 14 atau 15 tahun berada di level ke-8. Haha, Panglima Changti, lama tidak berjumpa, Panglima Guanjun menjawabnya. Pria tua dengan rambut berwarna pelangi itu adalah Panglima Changti, penguasa dari ibu kota provinsi Beling dan memiliki posisi yang sama dengan Panglima Guanjun. Ini cucuku Liu Yue, Panglima Changti memperkenalkan gadis di belakangnya. Meski baru berusia 14 atau 15 tahun namun Liu Yue sudah mencapai level ke-8 yang artinya ia sangat berbakat dan bisa mengalahkan Nan Gongdan dan Yang Qingshan jika mereka seusianya. Di pintu masuk, ada ratusan pemuda yang kebanyakan berada di level ke-7 atau yang lebih tinggi. Jika mereka berada di bawah level ke-7, usia mereka masih sangat muda, sekitar 12 atau 13 tahun. Melihat para pemuda yang baru berusia 12 atau 13 tahun dan telah menembus level ke-6, Zhao Feng hanya bisa mendesah. Ketika ia masih tinggal di desa daun hijau, ia adalah katak dalam tempurung. Para pemuda itu telah melewati berbagai tes dan tantangan dan mereka akhirnya bisa mendapatkan rekomendasi untuk mengikuti tes di klan Bulan Patah. Beberapa orang datang dari ibu kota provinsi seperti Zhao Feng dan teman-temannya sedangkan yang lainnya datang dari klan keluarga yang sangat berpengaruh. Ada juga sebagian kecil yang datang dari garis keturunan kerajaan di negara awan. Lihat, itu putri dari negara awan, Yun Xiangmeng. Beberapa pemuda berseru dengan suara yang pelan. Melihat arah tatapan para pemuda itu, Zhao Feng melihat ada seorang gadis berusia 15 atau 16 tahun dengan aura yang terlihat begitu mulia. Pelatihannya telah mencapai puncak level ke-8, sama dengan Yang Qingshan dan Nan Gongfan. Selain gadis itu, ada juga beberapa pemuda jenius tingkat tinggi, namun tidak ada yang setara dengan kekuatan Bei Moi. Ada beberapa pemuda di level ke-9, namun mereka rata-rata sudah mencapai usia 17 atau 18 tahun, jauh lebih tua daripada Bei Moi. Panglima Guanjun, siapa di antara mereka yang bernama Bei Moi? Panglima Changti menatap ketiga muridnya itu dengan penasaran. Mendengar nama Bei Moi disebut, raut wajah Panglima Guanjun menjadi sedih namun ia tidak menjelaskan apa yang terjadi pada Bei Moi dan memperkenalkan ketiga muridnya itu. Panglima Changti melihat ketiganya dan langsung tahu bahwa Zhao Feng adalah ketuanya. Cucu Panglima Changti,
Liu Yue menatap Zhao Feng dengan penasaran namun Zhao Feng hanya melihatnya dengan santai lalu tidak memandanginya lagi. Sikap Zhao Feng itu membuat Liu Yue mengeritkan alisnya. Memasuki wilayah gunung, Liu Yue memperhatikan sikap Zhao Feng yang santai, seolah-olah tidak ada yang dipandangnya sebagai pesilat jenius di mata Zhao Feng. Bahkan saat Zhao Feng menatap pesilat di level ke-9, ia terlihat tanpa ekspresi sama sekali. Huff. Liu Yue mengeritkan alisnya dan ia tidak dapat menyembunyikan ketidaksukaan di matanya. Para pesilat jenius yang ada di sekitar mereka masih sangat muda dan mereka adalah pesilat super jenius di klan, sekte atau keluarganya dan mereka sangat percaya diri. Zhao Feng akhirnya menyadari bahwa sikapnya sedikit tidak sopan. Ia hanya fokus kepada Bei Moi sehingga yang lainnya sama sekali tidak dianggapnya. Panglima Guanjun, potensi bakat tubuh jiwa spiritual seperti apa yang dimiliki oleh murid-muridmu? Panglima Changti bertanya dengan penasaran. Mendengar pertanyaan itu, senyuman mengejek muncul di wajah Nan Gongfan. Panglima Guanjun menggelengkan kepala, rata-rata, ia tidak ingin membicarakan potensi bakat Zhao Feng, namun sikapnya itu membuat Panglima Changti dan Liu Yue semakin penasaran. Aku tidak percaya bahwa bakatnya lebih baik dariku, sikap percaya diri muncul di wajah Liu Yue. Di malam hari, para pemuda saling mengobrol saat mereka menunggu esok hari. Biasanya beberapa pemuda akan saling bertarung. Xiao Sun, jangan meremehkan kami hanya karena kau telah mencapai level ke-9. Dari jarak yang tidak terlalu jauh terdengar perdebatan. Semua orang berpaling ke arah suara perdebatan tersebut dan melihat seorang pemuda berbaju hitam di level ke-9 sedang berdebat dengan beberapa pemuda. Pemuda berbaju hitam bernama Xiao Sun, satu-satunya pemuda di level ke-9 yang ada di sana. Sekumpulan orang-orang lemah. Xiao Sun menatap pemuda lainnya di level ke-8 dengan dingin. Ia melepaskan aura di level ke-9-nya dan membuat pemuda lainnya tidak dapat bernafas dengan normal. Apa yang mesti kita takutkan? Ayo kita serang bersama-sama. Dua pemuda di level ke-8 itu langsung meninju Xiao Sun dari kiri dan kanannya. Ketiganya langsung terlibat pertarungan. Setiap pemuda yang ada di sini telah melatih jurus bela diri level tinggi dan mereka adalah yang terbaik di level pelatihannya. Kedua pemuda di level ke-8 dapat menyerang seorang pesilat di level ke-9, namun Xiao Sun telah mempelajari jurus kecepatan dan jurus menyerang yang merupakan jurus bela diri murni dan ia dapat mengalahkan kedua pemuda itu hanya dalam beberapa jurus. Kekuatan Xiao Sun hampir mendekati kekuatan Bei Moi garis bawah. Pikir Zhao Feng. Sudah 20 hari sejak kepergian Bei Moi dan saat ini kekuatannya sudah dapat disetarakan dengan calon ahli bela diri murni. Sekarang dia telah menjadi anggota klan. Apakah dia akan menjadi lebih kuat lagi? Si Xiao Sun berasal dari keluarga besar di pengasingan, keluarga Xiao. Keluarga ini telah ada sejak ribuan tahun lalu dan kekuatan mereka hampir sama dengan sebuah ibu kota provinsi, Panglima Guanjun berkata dengan pelan. Ini pertama kalinya Zhao Feng mendengar ada kekuatan di dalam negara awan yang bahkan lebih kuat dari ibu kota provinsi Guanjun. Meski dalam pengasingan, klan keluarga itu tetap berusaha melakukan yang terbaik dengan mengirimkan generasi mudanya untuk menjadi anggota klan Bulan Patah. Plok, plok, Xiao Sun dengan mudah mengalahkan kedua pemuda di level ke-8. Hahaha, aku akan jadi yang pertama di tes penerimaan nantinya. Xiao Sun tertawa terbahak-bahak. Menjadi yang pertama, ucapannya mengundang aura permusuhan dari pemuda jenius lainnya seperti Liu Yue dan Putri Yun Mengxiang. Hanya ada beberapa posisi terbatas bagi mereka yang ingin menjadi anggota klan. Sepengetahuan Zhao Feng, ada 3 kali ujian dan nilai akan diberikan untuk setiap ujiannya. Peringkat akan didasarkan pada total nilai yang diperoleh, dan hanya peringkat 20 besar yang akan diterima menjadi anggota klan. Jadi, semakin tinggi peringkat seseorang maka semakin tinggi pula kesempatannya untuk diterima menjadi anggota klan. Panglima Guanjun telah membicarakan hal tersebut kepada Zhao Feng dan teman-temannya. Sekarang Xiao Sun mengincar peringkat pertama membuat jengkel peserta lainnya. Tentu saja tidak ada yang berani menantangnya karena Xiao Sun punya level pelatihan yang tertinggi dan ujian klan didasarkan pada bakat, kekuatan dan pencerahan. Potensi bakat menyumbang nilai hingga 60% yang artinya meskipun kau adalah yang terkuat, belum tentu bisa menduduki peringkat pertama. Huff, bakat adalah yang paling utama. Itu benar, tidak peduli seberapa kuatnya kau saat ini, kau bisa tertinggal karena kurangnya potensi bakatmu. Pemuda lainnya mengatakan hal tersebut tapi tidak ada yang berani menantangnya. Para generasi yang lebih tua tidak mencampuri urusan para pemuda, dikarenakan mereka berpikir itu hanyalah permainan anak kecil belaka. Xiao Sun, Yun Mengxiang, Liu Yue dan Sun Yuanhao. Mata Zhao Feng menatap mereka yang memiliki potensi yang luar biasa.
Pemuda dengan level pelatihan tertinggi adalah Xiao Sun. Setelah itu ada Yun Mengxiang dan Liu Yue yang keduanya sangat cantik. Yang terakhir adalah Sun Yuanhao. Alasan kenapa Zhao Feng merasa tertarik dengan Sun Yuanhao adalah karena ia baru berumur sekitar 13 atau 14 tahun namun telah mencapai level ke-8. Sun Yuanhao terlihat bersih dan pendek, namun Zhao Feng merasa aura yang dipancarkannya mirip dengan Bei Moi. Karena merasakan tatapan Zhao Feng, Sun Yuanhao tersenyum ke arahnya dengan polosnya. Waktu berlalu dengan sangat lambat. Beberapa jam kemudian, seberkas sinar muncul di langit. Fajar telah menyingsing. Seberkas sinar matahari menyinari kabut yang menutupi gunung bulan langit dan membiaskan sinar perak yang menawan. Bentuk gunung yang megah pun terlihat, namun kabut yang melingkupi gunung itu membuat orang sulit untuk melihat ke dalam gunung tersebut. Sedikit demi sedikit Zhao Feng dapat melihat pemandangan yang menakjubkan. Ada jurang, sungai, bahkan sawah untuk menanam hasil perkebunan. Di atas sebuah bukit yang menghijau, ada komplek-komplek bangunan yang berdiri di sana. Ketika Zhao Feng menggunakan kekuatan mata kirinya, ia dapat melihat ada sebuah istana berwarna hijau lumut mengambang di langit dan petir berwarna biru mengambang di sekitarnya. Apa? Seluruh istana itu melayang di udara dan dikeliling petir. Zhao Feng terperanjat. Setiap hal di dalam klan itu terlihat sangat berbeda dengan dunia luar. Istana itu terlihat megah saat dikelilingi petir dan angin, memberikannya pemandangan yang luar biasa dan agung. Jantung Zhao Feng tidak dapat berhenti berdebar kencang dan ia dapat merasakan suara berdetak dari mata kirinya seolah mata kirinya itu dapat merasakan sesuatu. Ia ingin bertanya kepada yang lainnya namun karena istana itu terletak sangat jauh dan tersembunyi di dalam kabut sehingga orang lain yang berada di alam bumi tinggi tidak dapat melihatnya. Xiu, Weng, sebuah cahaya putih yang terang benderang muncul dari arah tebing yang lainnya. Zhao Feng melihat ada pintu batu seberat beberapa ribu kilogram perlahan terbuka. Pintunya terbuka, kerumunan orang pun bersorak-sorai. Teng, 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 beberapa sosok orang pun terlihat berlari menuju ke jalanan berbentuk huruf U. Tes penerimaan akan segera dimulai, Panglima Guanjun memperingatkan ketiga muridnya dan memimpin mereka. Setelah mencapai ujung jalan, mereka tiba di depan gerbang batu yang merupakan pintu masuk ke dalam klan bulan patah. Ada 4 pemuda berdiri di sana, dan setiap pemuda memancarkan aura yang menakutkan, yang bahkan membuat pesilat di level ke-9 gemetar ketakutan. Saat menggunakan kemampuan mata kirinya, Zhao Feng dapat melihat kekuatan keempat pemuda itu sama dengan Panglima Guanjun. Panglima Guanjun berada di level langit kedua dari alam bumi tinggi dan para pemuda itu berada di level itu juga. Di dalam dunia manusia biasa, mereka adalah sosok yang sangat kuat, namun di klan ini, mereka hanyalah penjaga. Panglima Guanjun dan yang lainnya mengambil keping spesial saat mereka melewatinya. Salam, pengawas Qiu. Anggota klan bermunculan saat sekelompok orang memasuki wilayah gunung. Setiap anggota klan memancarkan aura yang sangat kuat. Para anggota klan mengenakan baju bergaris hitam dan mereka semua telah berada di alam bumi tinggi. Orang yang memimpin mereka adalah seorang pria parubaya yang dipanggil sebagai pengawas Qiu. Salam, pengawas Qiu. Panglima Guanjun dan yang lainnya pun langsung membungkukkan tubuhnya. Para pemuda di belakang mereka pun langsung mengikutinya. Zhao Feng tidak merasakan apapun dari pengawas Qiu, namun saat ia membuka kemampuan mata kirinya, ia dapat merasakan kekuatan yang sangat menakutkan terpancar dari pengawas Qiu yang membuat darahnya mendidih. Kekuatan si pengawas Qiu lebih kuat dari guru. Dia dapat membunuh pesilat dari jalur beladiri murni hanya dengan satu jari. Zhao Feng langsung menganalisa kemampuan pengawas Qiu dan segera menutup kembali kemampuan mata kirinya karena ia takut ketahuan oleh orang tersebut. Semuanya ikut aku, mata pengawas Qiu menatap setiap orang yang hadir seolah ia sedang melihat segerombolan semut. Beberapa saat kemudian mereka tiba di sebuah gelanggang batu yang sangat besar. Di atas gelanggang itu, ada tiang kristal setinggi 10 meter dengan lebar setengah meter yang bersinar di bawah sinar matahari. Tes pertama, sinar spiritual langit. Semuanya kemarilah dan ambil nomor antrian kalian. Pengawas Qiu memerintahkan beberapa generasi yang lebih tua untuk membawa para muridnya, mendaftarkan mereka dan mengambil nomor urut. Zhao Feng, nomor 49. Yang Qingshan, nomor 50. Setelah mengambil keping nomornya, Zhao Feng melihat beberapa murid klan datang untuk menonton. Salah satu di antaranya adalah seorang pemuda mengenakan baju bergaris hitam yang tersenyum saat berbicara dengan Panglima Guanjun. Paman Suran, kita berjumpa lagi. Yang Qingshan dan yang lainnya melihatnya dengan pandangan waspada dan penuh permusuhan. Pemuda tampan itu adalah Quan Chen, orang yang telah merebut Bei Moi kala itu. Tubuh yang berubah-ubah yang sebenarnya.
Kemunculan Quan Chen mengganggu Zhao Feng dan yang lainnya. Panglima Guanjun terlihat tenang. Jangan khawatir, ia hanyalah murid di tingkat langit ketiga dari alam bumi tinggi. Dia tidak memiliki kekuatan untuk mengganggu ujian penerimaan ini. Di atas gelanggang itu, pengawas Qiu mengamati para murid dengan tatapan peringatan. Para murid itu merasa seperti disambar petir dan mereka segera mundur hingga jarak tertentu dan terdiam. Bahkan Quan Chen pun melakukan hal yang sama karena ia terlihat takut kepada pengawas Qiu. Di dalam klan bulan patah, pengawas berada level menengah. Mereka tidak hanya memiliki kekuasaan yang tinggi, mereka juga telah berada di tingkat alam bumi tinggi. Ujian pertama, Sinar Spiritual Langit, untuk menguji potensi bakatmu. Kalian bisa melihat tiang lingkaran kristal. Itu adalah alat yang digunakan untuk mengukur potensi bakat kalian, Panglima Guanjun memberitahukan murid-muridnya. Zhao Feng dan kedua temannya berpaling ke arah tiang kristal setinggi 5 meter itu. Tiang kristal itu sama dengan bola kristal yang diberikan oleh Panglima Guanjun saat uji coba, namun tiang kristal itu jauh lebih kuat. Beberapa saat kemudian para pemuda menerima keping nomor mereka yang berisi informasi singkat. Ujian pertama Sinar Spiritual Langit dimulai. Nomor 1, Zhang Junchen, seorang murid memberikan pengumuman. Di atas gelanggang, pengawas Qiu duduk di kursinya saat orang-orang di bawahnya mengerjakan semua tugasnya. Beberapa saat kemudian si nomor 1, Zhang Junchen melangkah ke atas gelanggang dan berhenti di depan tiang Sinar Spiritual Langit. Metode ujiannya sama dengan bola kristal mengumpulkan energi batin dan menyalurkannya ke kristal tersebut. Weng, lapisan sinar putih muncul di dalam tiang itu dan sinarnya mencapai tinggi 2 meter. Seluruh tiang kristal itu setinggi 5 meter dan 2 meter. Yang pertama adalah untuk menguji tubuh manusia biasa, rendah, menengah, tinggi dan puncak. Potensi bakat pemuda itu mencapai 2 meter yang artinya potensinya telah mencapai puncak tubuh manusia biasa. Tubuh manusia biasa ingin menjadi anggota klan. Mimpi saja kau, pergi dari sini. Sebuah suara yang dingin menggema di sekitar gelanggang tersebut. Pemuda yang baru saja diuji itu melangkah turun dari gelanggang seolah jiwanya telah hilang. Ia telah diusir oleh anggota klan. Kejadian itu membuat Zhao Feng dan kedua temannya saling berpandangan dengan kaget. Bahkan dengan potensi bakat seperti pemuda itu, mereka langsung dipulangkan. Sebenarnya, tidak semua orang dapat menguji potensi bakatnya karena mereka tidak memiliki bola kristal seperti milik Panglima Guanjun. Beberapa saat kemudian beberapa pemuda juga diuji. Pemuda kedua memiliki hasil yang lebih baik daripada pemuda pertama dengan sinar putih yang mencapai tinggi 2,5 meter yang melambangkan tubuh jiwa spiritual tingkat rendah. Tubuh jiwa spiritual tingkat rendah. Lulus. 2 poin untuk ujian pertama. Berdasarkan peraturan, selama potensi bakat seseorang melewati tinggi 2 meter, mereka akan lulus ujian tersebut dan mendapat nilai berdasarkan ketinggian sinar putih yang muncul. 2,4 meter artinya 1 poin dan melambangkan tubuh setengah spiritual. 2,5 meter artinya 2 poin dan melambangkan tubuh jiwa spiritual tingkat rendah. 2,3 meter artinya 3 poin dan potensi bakatnya berada di tubuh jiwa spiritual tingkat rendah dan menengah. Jika potensi bakat seseorang mencapai 3,5 meter, mereka mendapatkan 6 poin yang artinya mereka memiliki bakat tubuh jiwa spiritual tingkat tinggi. 6 poin adalah nilai yang sempurna karena jika potensi bakat seseorang dapat seperti Beimoy, mereka akan mendapatkan 10 nilai dan langsung menjadi anggota klan tanpa harus mengikuti ujian lainnya. Itu sebabnya ujian pertama ini sangat penting. Nomor 27, Xiao Sun. Para pemuda lainnya langsung melihat ke arah Xiao Sun, satu-satunya orang yang telah mencapai level ke-9. Weng, sinar di tiang kristal itu bersinar begitu terang sehingga orang dari jarak beberapa kilometer pun dapat melihatnya. 3,4 meter, pemuda yang melihatnya terperanjat. 3,4 meter, lulus, 5 poin. Ujian Xiao Sun hampir sempurna karena semua orang yang mendapatkan lebih dari 6 poin di ujian pertama akan langsung menjadi anggota klan. Ujian pertama berlangsung hingga setidaknya sepertiga pemuda yang hadir telah tersingkirkan. Nomor 33, Yun Mengxiang. Saat ini tatapan para pemuda tertarik pada seorang gadis yang terlihat begitu anggun, putri dari negara awan, Yun Mengxiang. Weng, sinarnya muncul hingga ketinggian 3 meter di tiang kristal tersebut. Potensi bakatnya adalah tubuh jiwa spiritual tingkat menengah. 3 meter, lulus, 4 poin. Kebanyakan potensi bakat para pemuda berada di bawah 3 meter dan menjadi seorang putri yang sangat cantik dan bakat yang begitu tinggi, masa depannya sangat tidak terukur. Zhao Feng hanya dapat menganggukkan kepala, para pemuda yang membuatnya tertarik semuanya punya potensi bakat yang bagus. Nomor 41, Liu Yue.
Seorang gadis yang selalu tersenyum melayang di gelanggang. Zhao Feng memperhatikannya dengan penasaran. Gadis itu sedikit tidak suka dengannya dan dari ekspresi percaya dirinya, ia sepertinya punya bakat yang cukup bagus. Weng, sinar yang berpendar dari tiang kristal itu sangat terang sehingga orang di radius 10 km pun dapat melihatnya. Ya ampun, para pemuda terperanjat melihatnya. Sinar itu mencapai tinggi 3,5 meter. Bagus, tubuh jiwa spiritual tingkat tinggi. 3,5 meter, ini hasil yang terbaik sejauh ini. Nomor 41 Liu Yue, kau tidak perlu mengikuti ujian yang lainnya, dan kau dapat langsung menjadi anggota klan. Bahkan mata pengawas Qiu terlihat berbinar-binar. Tubuh jiwa spiritual tingkat tinggi. Ini adalah hasil tes potensi bakat yang terbaik selama ujian ini. Panglima Changti, aku tidak percaya cucumu memiliki bakat setinggi itu. Ekspresi Panglima Guanjun sedikit berubah. Haha, sama saja. Hasil ujian muridmu Zhao Feng mungkin hampir mendekati Liu Yue. Panglima Changti tersenyum. Karena usia Zhao Feng hampir sama dengan Liu Yue dan level pelatihannya pun sama, Panglima Changti langsung berasumsi bahwa potensi bakat Zhao Feng sama dengan Liu Yue. Panglima Guanjun hanya tersenyum mendengarnya namun tetap tidak berkata apapun. Setelah ujian Liu Yue, hasil ujian pemuda lainnya tidak ada yang melampauinya. Hanya beberapa yang dapat mencapai tubuh jiwa spiritual tingkat menengah karena ada perbedaan yang cukup besar antara tingkat rendah dan tingkat menengah. Nomor 49, Zhao Feng. Suara seorang anggota klan bergema. Ini giliran Zhao Feng dan fokus Panglima Guanjun serta Panglima Changti tertuju padanya. Tak jauh dari mereka, Liu Yue juga menatapnya dengan pandangan provokatif. Hingga saat ini, belum ada yang melampaui hasil ujian potensi bakatnya. Zhao Feng melirik Liu Yue dengan santai sebelum melangkah maju dengan percaya diri. Liu Yue dan Panglima Changti terkejut. Di mata Zhao Feng, mereka melihat tatapan meremehkan seolah-olah ia tidak menganggap Liu Yue sama sekali. Ah, mari kita lihat potensi bakatmu. Liu Yue mendesah dengan marah. Namun melihat sikap percaya diri dan santai Zhao Feng, ia mau tak mau berpikir. Apakah potensi bakatnya lebih baik daripadaku? Bahkan Panglima Changti pun terlihat serius. Melangkah memasuki gelanggang, Zhao Feng meletakkan tangannya ke tiang sinar spiritual langit. Weng, sinar pada tiang kristal itu muncul hingga mencapai 1 meter sebelum akhirnya sedikit bergetar, lalu bergerak cepat mencapai 2,5 meter. Saat mencapai titik tersebut, sinar itu hampir berhenti bergerak. Zhao Feng tiba-tiba merasakan mata kirinya berdenyut, namun ia tidak membuka kemampuannya, meskipun ia dapat dengan mudah mencapai 4 meter jika menggunakan kekuatan mata kirinya. Selama beberapa hari terakhir, ia telah melatih cara mengontrol potensi bakatnya yang dapat terlihat di ujian ini dengan bola kristal pemberian Panglima Guanjun. 2,5 meter, tubuh jiwa spiritual tingkat rendah, lulus. 2 poin, nilainya untuk ujian pertama telah diumumkan. Potensi bakat Zhao Feng sangat normal dan ia tidak dianggap oleh yang lainnya. Hanya tubuh jiwa spiritual tingkat rendah. Haha, Liu Yue tertawa mengejek ke arah Zhao Feng. Di saat yang sama Liu Yue dan Panglima Changti bernafas lega. Kakek dan cucunya itu sempat ketakutan saat melihat wajah percaya diri Zhao Feng. Zhao Feng melangkah turun dari gelanggang dan melihat dengan tatapan main-main ke arah Liu Yue. Si berandalan bau itu mencoba tetap tenang. Liu Yue sangat marah sehingga ia terlihat gemetaran dan akhirnya ia sadar Zhao Feng sedang mempermainkannya. Panglima Changti tidak berkata apapun, ia mengira Zhao Feng memiliki potensi bakat yang tinggi karena Panglima Guanjun selalu terdiam. Quan Chen, yang ikut menonton tersenyum mengejek. Tubuh jiwa spiritual tingkat rendah. Orang seperti dia tidak akan dibesarkan dengan baik di dalam klan. Ia ditakdirkan menjadi yang terbawah di klan, bahkan Quan Chen pun tidak memandang potensi bakat Zhao Feng, jadi bagaimana seorang tetua akan melihat kemampuannya. Ujian kembali berlanjut, dan penampilan Zhao Feng tidak membangkitkan perhatian siapapun. Panglima Guanjun juga bernafas lega, langkah pertama rencananya telah berhasil. Yang Qingshan dan Nan Gongfan juga mengikuti tes dan potensi bakat mereka setinggi 3 meter dan 2,3/4 meter. Zhao Feng berpikir Yang Qingshan akan memiliki tubuh jiwa spiritual tingkat menengah dan Nan Gongfan akan berada di antara tingkat rendah dan menengah. Tubuh jiwa spiritual tingkat menengah. Bagus juga, namun hampir tidak mungkin bisa mengancam tuanku. Sepertinya kita harus sedikit memperhatikan Yang Qingshan. Hasil ujian Yang Qingshan menarik perhatian Quan Chen namun ia masih terlihat tidak terlalu peduli. Ujian pertama hampir selesai. Nomor 72, Sun Yunhao. Nama itu menarik perhatian Zhao Feng. Pemuda berusia sekitar 13 tahun itu melangkah maju ke gelanggang.
Dia bahkan lebih muda daripada Zhao Feng namun sudah mencapai level ke-8 di jalur bela diri. Potensinya juga menarik perhatian pengawas Qiu. Sun Yunhao dengan gugup meletakkan tangannya di tiang sinar spiritual langit. Weng, sinar itu berhenti ketika mencapai tinggi 1/4 meter lebih sedikit. Kerumunan orang yang menonton sedikit terkejut karena Sun Yunhao telah mencapai level pelatihan yang sangat tinggi di usia semuda itu. Weng, sinar di tiang kristal itu tiba-tiba bergerak naik turun dan sangat tidak stabil. Tiba-tiba sinar itu melompat hingga ke ketinggian 2,5 meter lalu kembali turun ke ketinggian 1 meter. Aneh, kejadian itu membuat Zhao Feng ingat situasi saat Zhao Yufei diuji potensi bakatnya dengan bola kristal karena situasinya sangat tidak stabil saat itu. Namun kali ini dengan tiang kristal yang memiliki kekuatan lebih besar. Weng, ya ampun, apa yang terjadi? Kerumunan orang itu terperanjat kaget. Apakah ini tubuh yang berubah-ubah tingkat ekstrim yang sangat langka? Pengawas Qiu bertanya pada dirinya sendiri. Weng Xiu, tiba-tiba sinar itu meledak dan mencapai tinggi 4 meter dan memancarkan cahaya yang sangat kuat sehingga semua yang berada di radius 10 km terselimuti oleh cahaya tersebut. 4 meter, mata semua penonton seolah nyaris melompat keluar. Quan Chen bahkan melongo, potensi bakatnya bahkan nyaris mendekati bakat Bei Moi. Murid super jenius lainnya, ini adalah tubuh yang berubah-ubah yang sesungguhnya. Zhao Feng terlihat menenangkan diri dari rasa terkejut dan penasarannya sedangkan Panglima Guanjun yang berada di sampingnya terlihat memiliki pertanyaan di wajahnya. Ujian mekanisme. Bakat Sun Yuanhao membuat Zhao Feng berkeringat dingin karena inilah potensi bakat tubuh yang berubah-ubah yang sebenarnya. Namun karena Panglima Guanjun tidak tahu banyak soal potensi bakat tubuh yang berubah-ubah karena potensi ini sangat langka, ia pun tidak berkata apapun. Saat ini semua orang termasuk pengawas Qiu tergerak hatinya. Cahaya dari sinar spiritual langit telah menyelimuti setengah dari gunung bulan langit. Tubuh yang berubah-ubah, setidaknya berada di tingkat puncak tubuh jiwa spiritual. Poin sempurna, kau langsung diterima menjadi anggota klan. Pengawas Qiu akhirnya bereaksi dan mengumumkan hasilnya. Hasil ujian Sun Yuanhao mengalahkan Liu Yue dan ia langsung menjadi anggota klan bulan patah. Saat ia melangkah turun dari gelanggang, pemuda lainnya menatapnya dengan rasa cemburu dan iri hati. Pesilat jenius sepertinya akan segera menjadi murid dari seseorang dengan kekuatan yang besar, Panglima Guanjun mendesah. Melihat Sun Yuanhao membuatnya berpikir tentang Bei Moi sehingga ia menjadi depresi. Tiba-tiba terdengar suara angin bertiup saat seseorang melayang turun dari langit. Itu adalah, kerumunan orang di sekitar gelanggang langsung merasa seolah mereka adalah semut di depan orang tersebut. Orang yang baru saja datang itu mengenakan jubah berwarna emas dan terlihat seperti seorang dewa yang berjalan di udara. Bahkan seorang pesilat di jalur bela diri murni pun dapat merasakan aliran darah mereka tiba-tiba membeku. Mata kiri Zhao Feng dapat melihat pria berjubah emas itu terbang di udara. Terbang, Zhao Feng tidak pernah mengira bahwa seorang pesilat akan dapat terbang seperti itu karena kemampuan terbang hanyalah sebuah legenda semata. Salam tetua Sue. Pengawas Qiu berseru saat ia mengusap peluh di dahinya dan membungkukkan badannya ke arah pria berjubah emas itu. Hua, para murid lainnya langsung membungkuk hormat secara bersamaan. Tetua berjubah emas itu berdiri dan menatap semua murid yang hadir seolah-olah dia adalah seorang dewa. Tak jauh dari situ, wajah Quan Chen terlihat pucat pasi dan gemetaran. Pria di hadapan mereka adalah tetua yang memiliki kekuatan yang bahkan lebih besar daripada Tuan Haiyun. Dengan sekelebat bayangan emas yang terlihat, tetua berjubah emas itu mendadak muncul di hadapan Sun Yuanhao. Hahaha, tubuh yang berubah-ubah. Aku ingin mencari seorang murid, sepertinya aku sedang beruntung. Tetua Sue menganalisa kekuatan Sun Yuanhao dengan gembira. Sun Yuanhao, apakah kau bersedia jika tetua ini menjadi gurumu? Menurut peraturan yang berlaku, jika kau mau, kau bisa langsung menjadi murid utama klan, pengawas Qiu memberitahukannya. Di bawah pandangan iri semua orang, Sun Yuanhao menganggukkan kepala dengan gugup dan berkata, aku bersedia. Tetua Sue tertawa, meraih lengan Sun Yuanhao lalu berubah menjadi sekelebat bayangan emas yang langsung menghilang ke dalam hutan di gunung itu. Setelah gangguan kecil itu, ujian sinar spiritual langit pun berakhir. Di dalam pikiran Zhao Feng, sosok tetua yang sedang terbang itu berbekas di pikirannya dan ia menjadi tidak tenang. Itu adalah kemampuan seseorang di alam roh sejati. Mereka memiliki kemampuan terbang beberapa saat dan memiliki kekuatan yang tidak terbayangkan, Panglima Guanjun mendesah saat tatapan keinginan dan hormat muncul di matanya. Di bawah alam roh sejati terdapat alam bumi tinggi dan alam ini punya 7 tingkatan langit.
7 langit berarti 7 perubahan di mana setiap perubahan akan membuat seorang pesilat memiliki kekuatan yang luar biasa. Dari beberapa sudut pandang, pesilat yang telah mencapai alam roh sejati adalah evolusi dari manusia biasa, jadi mereka memiliki kemampuan melakukan hal yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia biasa. Ada 45 pemuda yang lulus ujian pertama dan mereka mendapatkan 1 hingga 5 poin. Ada total 3 ujian dan ujian pertama memberikan maksimal 6 poin. Jika seseorang mencapai nilai maksimal, mereka langsung diterima menjadi anggota klan. 2 ujian berikutnya adalah ujian mekanik dan ujian 9 susunan gambar yang masing-masing akan memberikan maksimal 2 poin. Panglima Guanjun memberitahukan murid-muridnya, namun sebenarnya info itu lebih ditujukan untuk Zhao Feng yang hanya mendapatkan 2 poin di ujian sinar spiritual langit. 2 ujian berikutnya hanya punya total 4 poin. Jika nilai Zhao Feng terlalu rendah, ia mungkin tidak dapat menjadi anggota klan. Aku paham, Zhao Feng tahu apa yang harus dilakukannya. Ikuti aku menuju ke ujian mekanik berikutnya. Pengawas Qiu memimpin sekumpulan pemuda itu menuju ke sebuah jalan selebar 1,5 meter. Di kedua sisi jalan itu terdapat 2 bukit dengan sebuah gua buatan manusia. Ini adalah ujian mekaniknya. Setelah memasuki jalan mekanik ini, kalian harus membunuh hewan buas mekanik yang punya level pelatihan sama dengan kalian. Kalian akan mendapatkan 1 poin jika membunuh 2 makhluk buas mekanik dan 2 poin jika membunuh lebih dari 4 makhluk buas tersebut. Pengawas Qiu mengumumkan ujian berikutnya. Sebenarnya, Zhao Feng telah mendapatkan informasi tersebut dari Panglima Guanjun. Nomor 3, Wu Dan, seorang murid berteriak. Teng, seorang pemuda di level ke-7 melompat ke pintu masuk gua dan memasuki jalan tersebut. Huang, sebuah makhluk buas mekanik berwarna hitam legam keluar dari salah satu gua. Wujudnya terlihat serupa dengan manusia, dan ia menggenggam pedang berbentuk sabit, mengayunkannya ke arah pemuda tersebut. Peng, pemuda dan makhluk buas mekanik itu pun bertarung, namun ekspresi pemuda itu terlihat berubah saat ia melangkah mundur. Kekuatan makhluk buas mekanik tersebut berada di level ke-7 namun pertahanan dan serangannya jauh lebih kuat dari pesilat di level ke-7. Itu artinya makhluk buas mekanik itu adalah makhluk buas elit di levelnya. Pemuda itu menggunakan seluruh kekuatannya dan ia akhirnya dapat mengalahkan makhluk buas mekanik tersebut. Huang, ia berjalan beberapa langkah dan 2 makhluk buas mekanik muncul dari gua di dekatnya. Ini tidak bagus. Raut wajah pemuda itu langsung berubah drastis saat ia berusaha melawan kedua makhluk mekanik tersebut secara bersamaan. Beberapa saat kemudian beberapa makhluk buas mekanik keluar dari gua tersebut namun mereka tidak terlalu cepat sehingga pemuda itu berhasil membunuh 1 lagi makhluk mekanik itu. 1 poin untuk membunuh 2 makhluk buas itu, seorang murid mengumumkan. Setelah itu beberapa pesilat jenius maju dan melawan makhluk buas mekanik itu. Kebanyakan di antara mereka hanya dapat membunuh 1 atau 2 makhluk mekanik itu. Sangat sulit untuk dapat membunuh 4 atau lebih makhluk buas mekanik itu. Pertahanan makhluk buas mekanik itu terlalu kuat. Garis bawah mata kiri Zhao Feng menganalisa keadaannya. Bahkan Xiao Sun yang berada di level ke-9 bisa merasakan tekanan ujian kali ini saat ia berhadapan dengan makhluk buas mekanik di level ke-9. Semakin tinggi level pelatihan seseorang, semakin kuat pula makhluk buas yang muncul. Xiao Sun akhirnya berhasil membunuh 3 makhluk buas mekanik itu dan mendapatkan 1,5 poin. Hanya sedikit pemuda yang berhasil mendapatkan 2 poin. 2 poin adalah nilai yang sempurna pada ujian kedua ini, namun mudahkah untuk mendapatkannya? Seseorang harus membunuh 4 makhluk buas di level yang sama dan kadang-kadang harus berhadapan dengan lebih banyak makhluk buas mekanik ini secara bersamaan. Nomor 49, Zhao Feng, suara seorang murid memberikan pengumuman. Panglima Guanjun mengingatkannya, nilaimu di ujian pertama sangat rendah jadi kau harus mendapatkan nilai sempurna di ujian kali ini. Klan Bulan Patah memandang ujian potensi bakat adalah yang paling penting, sehingga Quan Chen dan murid lainnya telah pergi di ujian kedua ini. Di mata mereka, potensi bakat dapat menentukan masa depan mereka, jadi 2 ujian berikutnya tidaklah penting. Teng, sosok Zhao Feng melangkah ke jalanan mekanik itu. Huang, sebuah makhluk buas mekanik muncul dari dalam gua di dekatnya. Jari bintang, aliran kuda-kuda angin, sosok Zhao Feng langsung mendekat ke makhluk buas itu. Tubuhnya bergerak sedikit ke arah sisi lainnya untuk menghindari serangan makhluk mekanik itu. Tong, jurus jarinya yang bersinar kebiruan itu mengenai titik di mana 2 bagiannya tersambung. Plok, lengan mekanik yang memegang senjata itu langsung jatuh. Gerak refleks dan ketepatan gerakannya mengejutkan yang lainnya. Tong,
Zhao Feng langsung menembakkan beberapa jurus jarinya yang terlihat seperti kembang api. Hanya dalam beberapa tarikan napas, lengan dan kaki makhluk mekanik itu terpotong oleh jurus Zhao Feng dan makhluk buas mekanik itu pun berjatuhan ke tanah. Akurasi dan kecepatan yang luar biasa. Ia seperti bermain-main dengan makhluk buas mekanik itu. Panglima Changti tidak dapat menyembunyikan desahan kekagumannya dan melihat Zhao Feng dengan sebuah pandangan yang baru. Jurus jari Zhao Feng memang memiliki kelebihan di akurasi dan kekuatannya. Huang, Huang, dua makhluk buas mekanik tiba-tiba muncul dari gua di dekatnya. Jari bintang, aliran kuda-kuda angin, langkah kabut bayangan. Sosok Zhao Feng terlihat seperti hantu yang melompat ke hadapan dua makhluk mekanik itu. Setelah beberapa tarikan napas, salah satu makhluk buas mekanik itu terpotong-potong menjadi 8 bagian. Saat ia melakukannya, 3 makhluk buas lainnya muncul sehingga ada total 4 makhluk buas mekanik yang mengelilingi Zhao Feng. Situasi ini sama dengan 4 ekor hewan buas di level ke-9 dengan pertahanan yang sangat kuat mendekati Zhao Feng. Dengan situasi seperti itu, tidak banyak pemuda yang dapat mengatasinya. Jari bintang 1 titik, kuda-kuda angin puyuh. Sinar mata yang dingin terpancar dari mata Zhao Feng saat ia menembakkan jari-jarinya yang luas serangannya semakin melebar. Jurus kuda-kuda angin puyuh adalah jurus yang mampu menambah luas area serangan dan tingkat kerusakannya. Jurus jarinya menusuk tepat ke arah di mana jantung makhluk mekanik itu berada. Sangat sulit dibayangkan kekuatan seperti apa yang dibutuhkan untuk dapat langsung membunuh makhluk mekanik tersebut karena pertahanan makhluk mekanik itu berada di level ke-9. Boom, boom, boom. Zhao Feng langsung menembakkan 3 jarinya lagi dan setiap jarinya dengan mudah menusuk ke arah tubuh makhluk buas mekanik itu. Plok, plok, baam. 3 makhluk buas lainnya telah dihancurkan Zhao Feng hanya dalam satu serangan dan makhluk mekanik itu tergeletak di tanah tak bergerak. Hanya dalam waktu singkat, Zhao Feng telah mengalahkan 5 makhluk buas mekanik, dan membuat sekelompok orang memandangnya dengan terkagum-kagum. Gambar ilusi ikan. Penampilan Zhao Feng sangat luar biasa jika dibandingkan dengan hasil ujian pertamanya yang biasa saja. Bahkan pengawas Qiu menatap Zhao Feng dengan serius. Membunuh 5 makhluk buas mekanik, 2 poin, seorang murid mengumumkan nilainya. Seseorang harus membunuh setidaknya 4 makhluk buas mekanik untuk bisa mendapatkan 2 poin. Ada beberapa peserta yang juga mendapatkan nilai sempurna di ujian kali ini namun tidak ada yang bisa membunuh makhluk mekanik itu dengan sekali pukul seperti Zhao Feng. Kekuatan yang menakutkan, kekuatan jurus jarinya yang terakhir bahkan bisa melukai pesilat level ke-9 biasa. Xiao Sun mengamati Zhao Feng. Xiao Sun adalah pesilat dengan level pelatihan tertinggi di kelompoknya namun ia bahkan tidak yakin dapat mengalahkan Zhao Feng. Ujian mekanik terus berlanjut dan meskipun hasil ujian Zhao Feng sangat bagus, pengawas Qiu dan yang lainnya tidak terlalu memikirkannya. Ini karena fokus utamanya kebanyakan pada ujian pertama yang bisa mendapatkan hingga maksimal 6 poin. Jadi meskipun penampilan Zhao Feng sangat luar biasa, ia hanya mendapatkan 2 poin. Tidak peduli sebanyak apapun pengalaman bertarungnya, ia dapat disingkirkan begitu saja jika potensi bakatnya rendah. Putri Yun Mengxiang menatap Zhao Feng dan ia pun tidak terlalu memikirkan penampilan Zhao Feng yang luar biasa itu. Zhao Feng merasa penampilannya di ujian kali ini tidak akan menarik perhatian anggota klan. Meskipun pemuda lainnya berpikir ia sangat kuat sekali, namun karena potensi bakatnya yang rendah, ia dianggap tidak memiliki masa depan yang gemilang. Namun hal ini memang yang diinginkan Zhao Feng. Ia tidak ingin menarik perhatian. Panglima Guanjun menganggukkan kepalanya. Tidak jadi masalah jika penampilan Zhao Feng bagus di ujian kedua ini. Beberapa saat kemudian ujian kedua pun berakhir. Zhao Feng menghitung perolehan nilainya dan mendapatkan 4 poin. Berikutnya ujian susunan 9 gambar. Pengawas Qiu memimpin sekelompok pemuda menuju ke sebuah gedung tua di dekat situ. Saat ini, para generasi yang lebih tua yang membawa para generasi muda itu dilarang untuk masuk. Bahkan para peserta ujian harus masuk satu persatu. Ujian kali ini sepertinya sangat misterius. Zhao Feng bergumam sendiri. Para pemuda yang akan mengikuti tes melangkah masuk ke dalam gedung satu persatu, lalu keluar lagi. Kebanyakan pesilat jenius keluar dari gedung itu dengan wajah yang kebingungan. Kau harus tetap tenang untuk ujian ketiga ini. Namun melihat betapa tingginya petunjuk dan pemahaman yang selalu kau dapatkan, maka ujian ketiga ini tidak akan jadi masalah untukmu, Panglima Guanjun berkata dengan pelan. Zhao Feng menganggukkan kepalanya. Sejak ia bergabung dengan mata misteriusnya itu, gerak refleks dan pemahamannya meningkat pesat. Nomor 49, Zhao Feng. Setelah beberapa saat, kini giliran Zhao Feng.
Dengan pengumuman dari seorang murid klan, Zhao Feng melangkah memasuki gedung tua itu. Gedung itu terlihat kosong, bahkan hanya sedikit anggota klan yang hadir di sana. Naiklah ke atas, dua orang murid berdiri di samping tangga. Zhao Feng menaiki tangga menuju ke lantai kedua dan saat memasuki sebuah ruangan, Zhao Feng menemukan sebuah gambar yang sangat besar tergantung di dinding. Pemandangan gambar itu sangat rumit dan terlihat seolah-olah bergerak. Saat fokus menatap gambar tersebut, tiba-tiba pemandangan yang berbeda muncul pada gambar tersebut. Zhao Feng kaget, ia merasa ada sesuatu yang salah dengan gambar tersebut. Sebuah suara mengalihkan perhatian Zhao Feng. Di kanan dan kiri gambar itu ada seorang tetua berjubah putih dan tetua dengan wajah yang kemerahan. Pengawas Qiyu hanya berdiri di dekat pintu keluar dengan tubuh yang sedikit menunduk. Di lantai kedua itu, pengawas Qiyu berdiri di samping pintu dan ia sama sekali tidak berani duduk yang membuat Zhao Feng sadar identitas dari dua orang tetua itu sangat spesial. Susunan 9 gambar ilusi ikan muncul. Tetua berjubah putih dengan lembut menepuk tangannya dan pemandangan gambar di dinding itu pun berubah. Ini adalah gambar ilusi ikan dengan 9 pemandangan yang berbeda yang akan semakin sulit saat kau menuju ke gambar berikutnya. Ujian ini untuk bisa melihat ada berapa banyak ikan di gambar tersebut dan apa warnanya, ujar tetua berjubah putih. Jumlah dan warna ikan, Zhao Feng menganggukkan kepalanya tanda paham. Beberapa saat kemudian Zhao Feng memperhatikan dengan seksama perubahan yang pertama yang cukup mudah, 3 ikan, 1 hitam dan 2 hijau, jawab Zhao Feng. Tetua berjubah putih yang tanpa ekspresi itu mengubah gambarnya menjadi pemandangan yang kedua. Zhao Feng memperhatikan gambar itu lagi, sepertinya sedikit lebih sulit dari gambar sebelumnya. Namun detail gambarnya masih dapat terlihat oleh matanya. 5 ikan, 1 hitam, 2 merah dan 2 putih. Zhao Feng langsung menjawabnya. Raut wajah tetua berjubah putih dan tetua berwajah kemerah itu terlihat sedikit berubah. Setiap gambar pemandangan yang dijawab dengan benar akan mendapatkan setengah poin. Para pemuda yang sebelumnya biasanya mendapatkan 1 poin setelah berpikir cukup lama. Jawaban Zhao Feng lebih cepat dibandingkan yang lainnya. Beberapa saat kemudian, gambar ketiga pun muncul. 8 ikan, 2 hitam, 2 putih, 3 merah dan 1 hijau. Zhao Feng menjawab tanpa ragu-ragu. Kedua tetua itu saling berpandangan, lalu memperhatikan Zhao Feng. Saat gambar ilusi ikan mencapai gambar ketiga, kedalaman dan tingkat kesulitannya akan membuat pesilat di alam bumi tinggi akan membutuhkan waktu untuk menjawabnya, namun Zhao Feng bisa memberikan jawabannya hanya dalam beberapa detik saja. Beberapa saat kemudian gambarnya kembali berubah. 13 ikan, 5 biru, 3 emas. Zhao Feng terdiam beberapa saat sebelum memberikan jawabannya. Rasa terkejut muncul di mata kedua tetua itu. Berdasarkan peraturan, seseorang akan mendapatkan nilai sempurna jika berhasil menjawab gambar keempat, namun... Lanjutkan, tetua berjubah putih menepuk tangannya dan gambar lain pun muncul. Gambar kelima sangat rumit, Zhao Feng melihat ikan bermain-main dan melompat di udara. Kehilangan satu detail kecil saja dapat mengubah jawabannya dengan drastis. Setelah berpikir beberapa saat, Zhao Feng pun berkata, 27 ikan, 7 coklat, 6 oranye. Ekspresi para tetua berubah saat mereka menatap Zhao Feng dengan terkejut dan tatapan penasaran. Tetua berjubah putih lalu memunculkan gambar ke-6. Gambar ke-6 penuh dengan gambar yang sesungguhnya dan juga ilusi yang saling berhimpitan. Saat ini mata Zhao Feng tiba-tiba menjadi lebih tajam dan setelah menatap gambar itu selama beberapa saat, ia akhirnya menjawab, 48 ikan, 9 berwarna ungu, 12 berwarna hitam. Tanpa ragu-ragu, ia sekali lagi menjawab dengan benar. Rasa terkejut terlihat di wajah kedua tetua itu saat mereka saling berpandangan. Zhao Feng sepertinya merasakan sesuatu karena perubahan gambar yang keempat telah melebihi batas seorang pesilat jenius, kecuali jika mereka memiliki pemahaman tingkat tinggi. Tetua berjubah putih mendesah saat ia mengubah gambar itu menjadi gambar ke-7. Gambar ke-7 bahkan lebih sulit lagi dan Zhao Feng akhirnya menggunakan kemampuan mata kirinya untuk melihat kebenaran dalam gambar tersebut. Kali ini, ia berpikir beberapa saat sebelum memberikan jawaban yang salah. Tetua berjubah putih dan tetua dengan wajah kemerahan itu menghela napasnya. Jika Zhao Feng bisa menjawab dengan benar sekali lagi, maka dia adalah seorang monster yang jenius. Namun bagaimana mereka bisa tahu jika Zhao Feng dengan sengaja memberikan jawaban yang salah? Aku adalah wakil ketua dari divisi kayu rumput. Maukah kau menjadi bagian dari divisi kayu rumput dan menjadi muridku? Tetua berwajah kemerahan tersenyum kepadanya. Wakil ketua, guru,
Zhao Feng berdiri dengan terkejut. Wahai Patua Guan, apa maksudmu? Apa kau mencoba mencuri muridku? Tidakkah kau lihat bahwa kelebihannya terletak di persiapannya? Dia lebih cocok menjadi anggota divisi misi klan. Tetua berjubah putih terlihat cukup marah. Entah bagaimana keduanya mulai berdebat, sama-sama tidak mau menyerah. Hal ini mengejutkan pengawas Qiyu yang berdiri di sebuah sudut tak jauh dari situ. Ia tidak pernah berpikir seorang pemuda dengan potensi bakat yang biasa saja bisa membuat dua orang wakil ketua bertengkar. Di dalam klan Bulan Patah, ada beberapa divisi yang berbeda seperti divisi regulasi, divisi kayu rumput, divisi misi klan, dan divisi sentral. Divisi kayu rumput yang bertugas pada perkebunan, pembuatan pil obat dan penyembuhan. Divisi kayu rumput sangat terkenal, terutama karena para pembuat pil obat dan tabibnya. Si Patua Guan itu adalah salah satu pembuat pil obat yang terbaik di divisi kayu rumput. Divisi misi klan bertugas untuk hal-hal yang nyaris tidak terlihat di dalam klan, termasuk memperbaiki dan menjaga susunan di dalam gunung. Tetua berjubah putih adalah seorang guru pengatur yang sangat baik, yang telah melengkapi susunan 9 gambar ini dengan dibantu beberapa guru pengatur lainnya. Anak muda, siapa yang kau inginkan sebagai gurumu? Tanya tetua berjubah putih. Anak muda, kau harus tahu betapa pentingnya para pembuat pil obat dan seberapa tingginya status mereka, ujar tetua berwajah kemerahan itu. Satu guru pengatur dan satu guru pembuat pil obat menginginkan Zhao Feng menjadi murid mereka, dan kedua tetua ini punya level pelatihan yang lebih tinggi dari pengawas Qiyu. Kedua wakil ketua itu menginginkan Zhao Feng tapi Zhao Feng merasa tidak enak hati jika bergabung dengan salah satunya akan melukai hati tetua yang lainnya. Meskipun dia harus mendapatkan seorang dengan latar belakang yang kuat saat menjadi anggota klan nantinya, bagaimana dia dapat mengetahui mana tetua yang harus ia percayai? Sebuah kata dari Tuan Haiyun mungkin bisa membuat kedua wakil ketua ini gemetar ketakutan. Menurut Panglima Guanjun jalan terbaik baginya adalah ia harus menjadi murid utama klan lalu mencari seseorang dengan latar belakang yang kuat, diutamakan orang dari petinggi tetua. Terima kasih atas perhatian kalian. Namun aku tidak memiliki pengalaman di pengaturan ataupun pembuatan pil obat. Keinginanku adalah menjadi murid utama klan lalu aku akan mempertimbangkan hal lainnya. Zhao Feng menolak tawaran tersebut dan menyebutkan keinginannya. Tetua berjubah putih dan tetua berwajah kemerahan terlihat kecewa namun dari sinar mata mereka, sepertinya mereka tidak akan menyerah karena Zhao Feng berkata ia akan mempertimbangkan hal lainnya jika ia telah menjadi murid utama klan. Jadi, kita tunggu saja waktunya nanti. Beberapa saat kemudian nilai sempurna berupa 2 poin untuk Zhao Feng diumumkan saat ia akan melangkah keluar. Namun sebelum ia keluar, ia meminta agar bisa melihat ke gambar ke-8 dan ke-9 pada gambar ilusi ikan itu. Ia merasa petunjuk di dalam gambar tersebut mungkin lebih rumit daripada gambar 4 jurus kuda-kuda anginnya. Kedua wakil ketua itu tentu saja tidak menolak permintaan Zhao Feng. Zhao Feng membuka kemampuan mata kirinya dan merekam kedua gambar tersebut ke dalam dimensi di mata kirinya. Saat ini, 9 perubahan di gambar itu bermunculan di dalam dimensi mata kirinya. Menindas yang lemah. Gambar 9 perubahan ilusi ikan diputar berulang-ulang kali di dalam kepalanya. Zhao Feng merasa gambar-gambar tersebut mengandung petunjuk yang sangat dalam. Gambar-gambar tersebut bahkan lebih sulit dari gambar 4 jurus kuda-kuda angin. Jika dia dapat memahami sepenuhnya gambar ilusi ikan itu, mungkin akan ada hadiah yang bisa menguntungkannya. Haha. Jika kau bisa memahami gambar 9 perubahan ilusi ikan ini, kami bahkan tidak akan layak menjadi gurumu, tetua berjubah putih tersenyum kepadanya. Selama perbincangan mereka, Zhao Feng akhirnya tahu bahwa tetua berjubah putih punya nama belakang Zhang dan kelebihannya di sistem pengaturan. Sedangkan tetua berwajah kemerahan itu punya nama belakang Guan dan ia ahli di bidang pembuatan pil obat. Zhao Feng memutuskan memberi mereka nama panggilan Patua Zhang dan Patua Guan. Setelah meninggalkan lantai 2 itu, Zhao Feng menyadari bahwa pengawas Qiyu menatapnya dengan tatapan yang berbeda. Sebelumnya ia dipandang sebelah mata oleh si pengawas Qiyu. Namun setelah menjalani ujian ketiga, pengawas Qiyu Qin akhirnya menyadari bahwa Zhao Feng tidak dapat diremehkan begitu saja. Patua Guan, kenapa kau bertengkar denganku? Tidakkah kau bisa melihat kalau anak itu seorang pengatur yang jenius? Patua Zhang berkata dengan marah. Seorang berandalan kecil dari alam gabungan dapat menganalisa hingga gambar ke-7 dari ilusi ikan dalam waktu yang singkat. Bahkan seorang guru pengatur dari alam bumi tinggi pun tidak dapat melakukannya. Salah, Patua Guan, memangnya kau tidak bisa melihat kalau anak itu memiliki kemampuan sudut pandang yang hebat dan ia memiliki presisi yang sangat akurat. Itu adalah hal yang sangat dibutuhkan dalam pembuatan pil obat, orang tua bernama Guan membalas ucapannya. Saat mereka berbincang,
sekali lagi mereka terlibat pertengkaran. Pengawas Qiu terkejut, ia tidak pernah berpikir seorang pemuda dengan potensi bakat biasa saja itu bisa mendapatkan perhatian dari dua orang wakil ketua. Ia menaruh hormat kepada kedua wakil ketua itu bukan saja karena mereka berdua telah nyaris mencapai alam roh sejati, namun karena mereka berdua juga memiliki kontribusi yang besar kepada klan dan kekuasaan mereka berada persis di bawah para tetua petinggi. Saat berjalan keluar dari gedung itu, Zhao Feng bertemu dengan Panglima Guanjun, Yang Qingshan dan Nan Gongfan. Mengetahui Zhao Feng mendapatkan nilai sempurna lagi, senyum puas terlihat di wajah Panglima Guanjun. Ujian ketiga berakhir saat matahari terbenam dan berdasarkan jumlah nilai yang dikumpulkan, para pemuda yang berbaris di barisan depan telah diterima menjadi anggota klan. Hanya 20 terbaik yang akan menjadi anggota klan, ujar pengawas Qiu. Para peserta itu menjadi sangat gelisah saat menunggu pengumuman hasil ujian mereka. Peringkat pertama, Xiao Sun, 8 poin. Peringkat kedua, Yun Mengxiang, 7,5 poin. Peringkat ketiga, seorang murid klan memberikan pengumuman. Peringkat ke-10, Zhao Feng, 6 poin. Zhao Feng mendengar namanya berada di peringkat ke-10. Meskipun ia mendapatkan nilai sempurna di dua ujian, namun hasil ujian pertamanya terlalu biasa saja sehingga peringkat keseluruhannya tidak terlalu tinggi. Yang Qingshan bahkan memiliki peringkat yang lebih tinggi darinya, ia berada di peringkat ke-6. Nan Gongfan juga berhasil masuk dalam peringkat 20 besar, pada peringkat ke-17. Ketiganya telah diterima menjadi anggota klan Bulan Patah. Panglima Guanjun terlihat begitu gembira dan bangga. Para pemuda yang hadir di sana dibawa oleh para guru mereka dan tidak banyak yang berhasil menjadi anggota klan. Panglima Guanjun, ketiga muridmu sangat bagus, Panglima Changti tertawa. Panglima Guanjun dapat merasakan nada main-main di ucapan Panglima Changti. Meskipun ketiga muridnya berhasil menjadi anggota klan, namun potensi bakat mereka tidak terlalu tinggi, jadi mereka tidak akan dapat keluar dari kelas terbawah di klan ini. Lagi pula, cucu Panglima Changti, Liu Yue memiliki potensi bakat tubuh jiwa spiritual tingkat tinggi dan ia langsung menjadi anggota klan di ujian pertamanya. Beberapa saat kemudian, semua nama peserta yang diterima telah diumumkan. Klan Bulan Patah menerima total 22 orang murid baru, termasuk beberapa pemuda yang sangat berbakat seperti Sun Yuanhao yang punya potensi bakat tubuh yang berubah-ubah dan langsung menjadi murid seorang petinggi tetua. Selain itu, Liu Yue, Xiao Sun dan Yun Mengxiang juga mendapatkan potensi bakat tingkat tinggi. Di hari yang sama, total 21 murid baru klan menuju ke divisi klan terluar untuk mendaftar. Pengawas Qiu adalah pejabat pengatur di divisi klan terluar dan ia pun memberitahukan peraturan klan kepada murid-murid baru itu. Sekelompok pemuda itu terlihat bersemangat saat mereka menuju ke divisi klan terluar. Ya ampun, bangunan itu. Salah satu pemuda tiba-tiba berseru dan menunjuk ke sebuah istana berwarna kebiruan yang melayang di langit. Istana berwarna kebiruan itu melayang di udara dan di sekelilingnya ada kilatan petir yang seolah-olah memancarkan aura yang sangat kuno dan tua. Jantung para pemuda itu berdebar kencang saat melihat pemandangan tersebut, seolah mereka sedang melihat sebuah negeri dongeng. Sebenarnya Zhao Feng sudah melihat istana tersebut dari luar, namun semakin mendekat ia dapat melihat banyak detail pada istana itu. Ini adalah reruntuhan kuno di klan Bulan Patah bernama Istana Puncak yang melayang dan ini salah satu kawasan terlarang di dalam klan. Siapapun yang berani memasukinya tanpa izin akan dibunuh. Suara pengawas Qiu terdengar dingin saat memberitahukan hal tersebut. Para pemuda itu menahan rasa ingin tahunya dan merasa istana puncak yang melayang itu mungkin lebih misterius dari yang terlihat. Mata Zhao Feng yang tajam dapat merasakan aura yang begitu tua saat ia menatap dengan seksama istana itu dan mata kirinya tiba-tiba seolah melompat-lompat. Selama berjalan di dalam wilayah klan, pemandangan di sana membuat semua pemuda itu melihatnya dengan terbengong-bengong. Pengawas Qiu mengatur di mana ke-21 pemuda itu akan tidur. Zhao Feng dan kedua temannya segera mengucapkan selamat tinggal kepada Panglima Guanjun. Panglima Guanjun menatap Zhao Feng dalam-dalam sebelum pergi. Sosoknya yang terlihat semakin menjauh itu menjadi selalu berbekas di hati Zhao Feng. Aku tidak hanya akan mengabulkan keinginan guru, aku juga akan melangkah menuju puncak dunia persilatan dari generasi ini. Zhao Feng mengepalkan kedua tangannya saat darahnya seolah mendidih. Dunia klan ini membuatnya sangat bersemangat. Berdasarkan peraturan di klan Bulan Patah, murid baru memiliki beberapa hari untuk menyesuaikan diri di dalam lingkungan klan dan mereka nantinya akan diberikan tugas. Mereka harus membayar kembali semua pelayanan dan sumber daya pelatihan yang diberikan oleh klan dan tugas mereka berbeda-beda, ada yang bagus, ada pula yang buruk. Beberapa tugas yang buruk termasuk menambang dan mengangkut kotoran manusia.
Tugas yang berbahaya termasuk membunuh hewan buas dan mengeksplorasi reruntuhan bangunan. Dalam 3 hari, klan akan memberikan kita tugas. Aku hanya takut jika si Quan Chen akan mengganggu dan membuat tugas kita semakin berat. Yang Qingshan dan Nan Gongfan terlihat khawatir, sedangkan Zhao Feng terlihat tenang. Murid terluar yang baru ini semuanya tinggal di kabin kayu selama 3 hari. Namun baru beberapa jam saja, beberapa murid baru ini telah bertengkar dengan murid lama. Dari luar bisa terdengar suara pertengkaran, namun dengan segera mereda. Zhao Feng melangkah keluar dari ruangannya dan melihat ada 2 atau 3 orang murid baru sedang terbaring di tanah dengan nafas yang tersengal-sengal. Kalian berandalan baru, aku akan memberikan kalian tempat dengan mencuci baju dan mengambilkan air untukku. Seorang pria dengan luka di wajahnya melihat para murid baru dengan dingin. Itu Chen Feng, ia berada di peringkat ke-28 murid terluar. Aku tidak percaya ia memiliki niat untuk menindas murid baru, beberapa murid lama mengeluarkan pendapat mereka. Chen Fang berada di peringkat 28 dan telah mencapai puncak level ke-9. Zhao Feng memperkirakan kekuatannya sedikit lebih kuat dari Ye Lingyun. Bahkan Xiao Sun yang punya level pelatihan tertinggi pun tidak berani menantangnya. Di bawah kekuatan Chen Feng yang menindas itu, beberapa murid terluar yang baru itu pun pergi mencuci bajunya dengan enggan. Zeze, aku dengar ada 2 gadis cantik kali ini, dan salah satunya adalah seorang putri. Chen Feng menjilati bibirnya dan melangkah perlahan ke tempat putri Yun Mengxiang tinggal. Krik, Yun Mengxiang membuka pintu kamarnya dan berkata dengan dingin, coba saja kalau kau berani menyentuhku. Chen Feng tersenyum dan tidak berani menyinggung Yun Mengxiang. Menjadi putri dari negara awan, para petinggi negeri dan klan ini memiliki hubungan yang sangat erat. Selain itu Xiao Sun juga punya hubungan yang akrab dengan klan karena ia berasal dari klan keluarga terbesar di pengasingan. Bahkan seseorang seperti Liu Yue akan diperlakukan dengan baik karena ia memiliki potensi bakat tubuh jiwa spiritual tingkat tinggi. Mereka yang memiliki bakat tinggi memang memiliki kesempatan mendapatkan masa depan yang lebih baik, jadi bahkan seorang Chen Feng pun tidak akan berani sombong kepada mereka. Si Chen Feng ini hanyalah orang brengsek yang menakuti murid yang lebih kuat dan menindas yang lemah. Para murid baru itu menyimpan kebencian mereka di dalam hati saja. Chen Feng tidak berani menyinggung Xiao Sun, Yun Mengxiang dan Liu Yue, namun dia sangat angkuh terhadap murid lainnya. Zhao Feng menatapnya dengan dingin, namun ia tidak ingin mengganggunya. Para pemuda itu terlihat sangat bersemangat sehingga mereka tidak dapat tidur, jadi Zhao Feng menghabiskan waktunya melatih teknik dinding perak dan teknik pemulihan pernapasan dan mencoba mendapatkan petunjuk tambahan pada keempat jurus kuda-kuda anginnya. Ia telah menyempurnakan 2 jurus kuda-kudanya dan ia telah melatih hingga 2/3 dari jurus ketiganya yaitu kuda-kuda membelah angin. Zhao Feng bahkan mencoba menggunakan jurus keempatnya, kuda-kuda angin api, namun kekuatannya terlalu kuat sehingga Zhao Feng masih merasa takut menggunakannya. Kuda-kuda membelah angin ditujukan untuk ketajaman dalam menyerang dan merupakan jurus untuk menyerang satu target sasaran. Sedangkan kuda-kuda angin api ditujukan untuk menghancurkan target yang lebih luas, membakar apapun yang menghalanginya. Di pagi hari kedua, Zhao Feng berdiri dan melangkah keluar dari ruangannya sambil menguap. Bocah, cuci kaos kakiku. Sebuah suara keras dan angkuh mendadak terdengar. Zhao Feng melihat si pemilik suara adalah Chen Feng. Suaranya terdengar dingin dan sombong. Ia melemparkan sepasang kaos kaki bau ke hadapan Zhao Feng dan langsung berbalik seolah ia merasa Zhao Feng akan langsung mencucinya. Sebenarnya Chen Feng tahu semua informasi tentang murid baru. Contohnya Zhao Feng yang hanya memiliki potensi bakat biasa saja dan level pelatihan yang tidak terlalu tinggi, jadi Chen Feng tidak khawatir Zhao Feng akan membalasnya. Memangnya dia pikir aku akan mencucinya? Wajah Zhao Feng terlihat suram saat ia mengayunkan tangannya dan sebuah angin yang tidak beraturan muncul dan membuat kaos kaki bau milik Chen Feng tercabik-cabik. Kejadian itu membuat ekspresi Yang Qingshan dan Nan Gongfan yang baru saja bangun langsung berubah drastis. Oke, para pendengar jenius. Sampai jumpa di bab selanjutnya. Sehat selalu ya. Wassalamualaikum.